aku tanyain itu sebenarnya kan jembatan buat argumentasi yang mau saya sampaikan gitu. Logikanya kan seperti ini, Bro. Kalau semisalnya dosa keturunan itu nggak eksis, nggak ada, itu logikanya keturunan yang baru dilahirkan itu otomatis harusnya tempatnya nggak di bumi gitu, tempatnya ya di Taman Firdaus, itu tempatnya orang-orang yang tanpa dosa, kan seperti itu. Tapi kenyataan bahwa ketika kita lahir, meskipun kita tanpa dosa itu, tapi posisi kita ada di bumi, itu menunjukkan bahwa dosa keturunan itu ada. Seperti itu simpelnya. Oke, Ikso. Ada yang mau ditambahin, Ikso? Maaf ya. Bentar Yuda, sebentar mau ditambahin nama Ikso. Oke, ini saya tambahkan, Bang Yuda, salam kenal ya. Ya, salam kenal. Bang Yuda saudara. Harus tahu ya. Bang Yuda juga harus tahu juga arti dosa itu apa. Arti dosa itu adalah pelanggaran. Nah, dosa waris yang dimaksud ini awalnya itu manusia itu diciptakannya itu kekal. Karena manusia melanggar atau jatuh ke dalam dosa, dia akan mati. Nah, di situ di kitab Kejadian memang sudah jelas. Sebelumnya itu memang manusia diciptakan itu kekal karena tidak ada dosa. Nah, setelah dia jatuh ke dalam dosa, dia akan mati. Makanya umur manusia itu tidak sampai bukan tidak sampai, tetapi tidak kekal. Di Kejadian 2 ayat yang ke-17 itu pelanggaran. Awalnya itu memang diciptakan kekal, karena manusia melanggar, ya dia akan mati. Itu firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nah, jadi manusia itu hidup nggak kekal sekarang. Nah, tujuannya supaya manusia hidup kekal lagi, Tuhan itu turun ke dunia untuk mengembalikan ke rancangan awal. Benar. Turun ke dunia atau bumi? Ya, dunia dan bumi kan sama. Oh. Sama. Apa bedanya? Apa bedanya dunia dan bumi? Memang ada dunia ilusi atau dunia apa gitu. Apa bedanya dunia dan bumi? Tahu saya. Bumi nama planet-planet juga kan beda gitu loh. Wow, itu konsepnya ke sains ya. Ini kan itu ke sains itu. Itu beda lagi. Itu ilmu pengetahuan, itu beda lagi. Bodohan dari saya gitu. Seperti itu. Bang. Oke, sudah dijawab pertanyaannya, Yuda? Ya, jadi gini, kalau menurut saya pribadi dalam Islam itu kan kalau anak yang belum balik itu kan tidak menanggung dosanya, karena belum punya akal, belum bisa membedakan mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi kalau sudah balik, dia udah tanggung diri sendiri dosanya. Ya, kalau itu kami hargai kok, kepercayaan bro, no problem itu. Ya. Oke, gimana Yuda? Sudah selesai dengan pertanyaan itu atau gimana? Sudah. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Ya, pokoknya dia pernah bahas selangkangan tuh. Bahas bagian itunya perempuan. Tapi gini Kak, kalau perbedaan tentang Isa Al-Masih sama Yesus, tapi kok di dalam ininya sebutannya ibunya Yesus, berarti bukan Maryam atau siapa? Kalau dalam Islam kan Maryam. Saya nggak mau singgung atau ngorek-ngorek kitab bro ya. Kalau di dalam Kristen itu ibunya Yesus itu Maria. Maria punya bapak namanya Eli.
Nah, kalau di Bro kan Isa punya ibu namanya Miriam, saudara Iya, Hanun, jadi kalau dan dalam sejaman dengan Isa, Musa. ya Nah, itu Nabi jauh Isa berbeda. nggak punya bapak. Nah, jadi Bang, kalau itu misalnya Bang Zuma beneran apa bukan ya? Ini Bang Zuma beneran, tapi saya mohon maaf Bang Zuma, di sini diskusi santai Bang Zuma, bukan berdebat Bang Zuma. Ini bukan room buat Bang Zuma sih. Soalnya Bang Zuma kan sukanya debat. Jadi mohon maaf, saya nggak akan naikin Bang Zuma. Mohon maaf Enggak. banget ya. Soalnya dia suka Assalamualaikum. hina agama lain gitu. Itu Zuma ngapain masuk ke room yang Langsung kayak chaos gitu kalau dia masuk. Mohon maaf ya. Suka hina agama lain soalnya. Soalnya barusan dia juga follow akun aku sih, barusan banget dia follow akun aku, terus dia pengen naik ya. Mohon maaf ya Bang Zuma, soalnya ini bukan room debat sih gitu. Ini Ya, Bang Zuma jadi kan bilang kalau suara yang dari dia itu bukan suaranya dia, makanya nggak usah. Kita kan perlu suara Bang Zuma, bukan suaranya ini Bang Zuma. ya Nggak, mohon maaf kalau ya Bang kalau Zuma. kalau misalkan Bang Zuma mau naik nggak apa-apa nanti. Oh enggak Yuda. Jadi di room ini anti Bang Zuma, anti Rifa, anti Nandar, anti Koresh, anti Naja. Jadi saya tidak naikin orang yang ya. beratur. Macan. Ya, mohon maaf Jangan ya. gitulah. Intinya Bukan, sorry mungkin Yuda, gini, saya kalau Yuda, gini, saya di TikTok udah lama Yuda, ya. Jadi saya tahu orang-orang yang bisa berdiskusi dengan baik, saya tahu siapa yang yang suka meledak-ledak. Gitu deh. Nah, gitu. Jadi saya tidak akan naikin orang yang udah pasti meledak-ledak gitu, karena saya mau room saya kondusif. Seperti room ini kan namanya diskusi santai gitu. Kalau debat nggak apa-apa, dapat di band. Macan. Trio Mas. Ya, tapi ngomong-ngomong, isu ini kalau pisang Ambon, markanya apa nih? Iksan. di DM aja kan. Di DM aja. Markanya apa nih? 95. DM aja. Ada nggak? DM aja. Bentar aku mau tanya. DM aja. Halo. Iya Bom. Aku mau tanya, ada nggak dari teman-teman di sini yang dari gereja Katolik? Nggak ada. Itu yang tadi naik turun ya. Bangsa tadi yang naik dari Katolik ya. Siapa dari kalian yang gereja Katolik? Aku mau nanya. Nggak ada. Oh itu Carlos di bawah, ada Carlos di bawah. Nambah bro. Carlos. Dia bisa jawab nggak? Apa Carlos mau naik? Coba kamu nanya Nanti saya dulu. turun. Coba kamu kasih pertanyaan dulu, mungkin kita bisa jawab kan nggak beda-beda sih, kita aman sama Katolik. Iya, pertanyaannya apa dulu maksudnya? Gini. Pertanyaannya apa tuh? Gini. Kan di belakangan ini lagi rame tuh pasangan beda agama diberkati di gereja Katolik. Sedangkan di Alkitab disuruh cari seimbang dan seiman, bahkan sebaptis. Nah itu pandangan gereja Katolik tentang pemberkatan nikah beda agama itu gimana? Kayak gitu. Oh, beda agama ya. Iya, karena kan di gereja Itu Katolik boleh kan, prosesnya pastornya panjang, bro. juga bolehin gitu lah. Prosesnya panjang, harus dapat surat dispensasi itu. Jadi Kita ada tahu ya, kita belum pernah lihat itu beda itu apa nih beda ada. agama. Iya ada, tapi kita belum pernah itu. Iya memang ada, cuman harus mendapat kuat surat dari pemuka agama sama pemerintah itu. Namanya surat dispensasi. Ya walaupun saya belum nikah, tapi yang Contohnya kayak ini, kayak Chelsea, Olivia sama Glenn Alinsky. Iya.
gitu. Tapi ujung-ujungnya pada akhirnya Chelsea ngikut ke Katolik sih. Kalau misal kan itu kan cuma beda gereja ya. Ini Mana sih? tadi saya bilang begini, kau hadirkan seluruh guru-guru besar kau itu dari dunia ini kan, dari seluruh penjuru bumi. Kau nggak akan bisa jawab pertanyaanku. Buka surah At-Taubah ayat 16 gitu loh ceritanya. Iya. Buka, Di sini bingung aja dia. Bingung. daripada di rumahku dia. Mending dia di Bingung sini dia. ada kalian yang bantu. Tadi di room Bingung Oten dia, debat Umi. sama dia tapi dia tidak fair. Lah emang Akhi Nefos Kan di agamanya rumahku. apa? Bingung dia. Sudahlah, apa Mana namanya, saya kamu tahu. lebih Kristen. Jangan bahas-bahas kitab aku, bahas aja kitabmu sendiri. Ini gurundanya gurunda Sarjis atau gurunda beneran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Jadi kok berakhir pada kata-kata kasar gitu Bang Nepos? Bang, abang jadi dokter kan udah aku bayar. Abang jangan tuh. Kasar kayak gimana? gimana Dek? Iya, kita sedang menunggu pasien Iya, abang kan berikutnya udah ini. dibayar jadi dokter. Ini, kenapa abang jarang masuk? Aku potong aja bang ya. Ada pasien akut kah? Banyak Ada bang hari tuh ini. papa sama bang Nepos bang. Oh, Papa sama bang Nepos sih. Perlu diobati dua-duanya tuh. suntik mati aja kalau yang ini. Gak bisa sembuh lagi dia ini. Iya. Kerjanya cuma curhat aja di mana-mana, di Komal curhat aja. Alah. Baby juga bala-bala. Ya aku pingin tahu loh. Aku pingin tahu dari Papa Jahat ini, dari si A yang nyebarin Islam itu siapa ya? Yang nyebarin Islam pertama kali. Kalau di kita kan ada sahabat Rasulullah Umar, Utsman, Ali. Nah kalau di si A siapa yang nyebarin Islam keluar? Ada nggak yang membebaskan sebuah penindasan terhadap manusia di mana Syiah datang membebaskan itu? Ada nggak? Penasaran sih sebenarnya. Si papa lah bang. Golongan konyol. Ayo naikkan Oten, di-kick aja orang ini sampah. Cari yang Oten. Takut cuma. Turun ya papa ya, papa turun ya. Ya dia. Turun. Usir dari Indonesia kalau perlu. Abang jangan kejam kali lah bang. Abang. Bukan orang soalnya. Aduh ya bang aku ini aku udah mau bang aku nih lah ya Allah. Loh, Allahu Akbar. Di mana bang, di gunung ya? Sekarang kamu Enggak, masih di rumah, masih Ini di rumah. saudaraku dari mana sih kalau Kalau ada korban dewa Molok dinaikkan aja deh. Ada, abang keluar tak kemarin banyak kali abang cah kemana tuh. Korban dewa muluk. Korban dewa muluk. Ya buat ini trending, ini viral, ini korban dewa Molok. pioner TPKB saya turunkan dulu ya. Suaranya noni. Ya, kita tunggu teman-teman Kristen yang ingin berobat di klinik Iya, Akasia. Ya, silakan. DS aja ini. ini rasa melon mau? DS aja muslim atau non muslim? Mau kopi melon? DS. Kemarin yang viral apa ya? Tongkat nenek lampir. Sekarang ada lagi yang baru. Korban dewa Molok. Oh iya, tadi siang korban dewa Molok 2 orang kejang-kejang itu. 3 mereka ya? 3. Di mana? Termasuk Ranti bom dengan airband. Oh, di room Tritungnya langsung Gurunda. Iya. Sakti. Tadi Kita nunggu Oten, nggak ada gimana? Oten berani. Bahas apa Mana Gurunda? berani kayak Oten. ya biasa dewa Molok sampai mereka otaknya keluar dari kepala aku bikin. Bagus.
Harus sering-sering begitu. Kiamat itu aku Saya udah konsen. keluar Gurunda kemarin 1 jam yang dibahas Kores terus. Yang dibahas Kores terus kiamat. Aneh banget. Ada apa sih? Perkara foto doang nangisnya sepanjang malam. Hah? Kasih foto apa, Res? Ya foto itulah, foto Viagra di zaman-zaman pertengahan. Mana ini? Arhab nggak kesini, mumpung ada Bang Zuma ini. Bang, kita punya pasien rawat jalan yang akutnya luar biasa. Obatnya itu kayak udah dosis tinggi pun masih belum sembuh. Kayaknya memang harus diserahkan ke Abang sih. Ada namanya Pak Arham. Ada namanya lagi siapa lagi kemarin tuh ya Bang Ali, siapa lagi Bang Ali kemarin tuh? Bang Ali udah Yang baru, coba yang baru-baru ini kan si Arham, ada tadi si tuh. si Laupo. Advent sih. Advent. Titisan Dewa Molok semua itu. Laupo. Abdon juga ya, Abdon pasien lama Bang Juma. Abdon nggak sembuh. Kok tumbennya pada nggak sini Oten? Gimana mau ke sini? Ada Kores, ada Bang Nepros, ada Bang Zuma, ada Pak Unggul, ada ya nggak mungkin lah Oten ke sini. Ini, aduh. Ini siapa ini? Ini boleh bidok Muslim atau non Muslim? Minum. Halo. Bidok. Ya, bidok. Assalamualaikum, Muslim Mbak. Oh, Muslim. Saya mau ini ya, kita penuhkan formalnya dengan Oten dulu ya. Kita turunkan ya Bang Bidok. Mbak sebentar, boleh bisa? Iya, boleh. Silakan. Iya, mau ngentari sama Bang Juma tadi yang lagi live di komalnya siapa itu? Abi Yoga apa tuh Bang Juma? Yang mana tuh? Jam berapa? Habis. Yang siang itu sama Mbak Rati itu. Aduh, saya sudah iya udah panas saya itu Bang. Sampai dia bilang Muhammad homo apa segala macam. Aduh, memang siapa kita sebagai manusia. Iya, masa lo bilang homo Muhammad. Nabi Muhammad. Tadi sering dia itu, sering. Saya buat. Iya. Temanya itu aja, Mutar, karena pesanan PDF-nya cuma itu. Bukan Bang, itu mulutnya itu loh. Aduh, sampai si siapa itu lari dia takut, dia bilang aku nggak ikut ikutan itu. Katanya, Bang, Abang masuk rumah Bioka ya? Wah, iya tadi Asbioka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kayak gitu itu ngomong kayak gitu nggak mempan tuh pas dialog kemarin, karena pas dia bilang begitu aku bilang Yohanes itu pacarnya Yesus. Wah langsung. Itu di kalau untuk di debat itu memang ya. Kalau untuk debat itu memang nggak mempan, tapi yang itu penonton yang dengar itu kasihan netizen itu, aduh kasihan. Kok kayak gitu sih kayak. Makanya nontonnya di channel-channel Muslim, Akhi Bidok, channel Muslim ngomongnya, jangan di channel ini. Di situ kan ada Bang Juma situ, di situ kan ada Bang Juma. Saya ikutin terus kan dia, masukkan dia. Sampai siapa itu? Bilal kah siapa itu? Saya nggak ikut-ikutan, sampai dia lari itu. Dia sudah tahu itu. Gila itu, kiamat itu sudah berani sekali. Mungkin udah stres kali ya Bang ya. Itu di Kiamat, di channel Kiamat yang habis dialog sama aku gitu, itu komennya semua menghujat semua tuh. Kores parah, data-datanya palsu semua. Jangan lagi dialog sama Kores. Dia menghujat, dia ngasih foto-foto begitulah. Kenyataannya orang-orang yang disalib zaman dulu itu telanjang bulat. Sampai rudal kunonya kelihatan. Dikasih lihat foto yang itu. Apa? Nanti di gini, jangan pakai kata-kata gitu. Nanti ini ada Oten naik kayaknya nih. Aku tulis nih fuck off ini siapa nih? Oten apa Islam? Waduh, ini nama-nama gini gak benar ini. Nanti saya diturunin aja, Mbak saya diturunin aja. Ya, salam kenal ya, Bang Bidok. Iya, dari Manado ini Bang. Oh, Masya Allah. Muslim Manado selalu spesial di mataku. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main itu Islam lebih Kristen. Salam sama saudara-saudara kita di Manado ya. Ini sampaikan salam dari Bang. Akhirnya Plus punya arena tersendiri ini.
Ya. Bang Nevlos jangan gitu, nggak usah debat Sini sama sini biar ku tampar mulut dia itu. Sini naik. Siapa, Dek? Sabar. Siapanya? Itu Islam lebih Kristen itu Sensei. Udahlah, jangan kayak gitulah. Kalian pun aneh pula. Ini Kak Anggi muslim atau non muslim? Kak Anggi lo kok turun Kak dan naikkan. Ini siapa ini? Si Fakov ini nih. Ini apa ini? Oten. Gak tahu, coba tanya Bang. Nah, Halo. Evan, mumpung ada ini nih, ada Bang Zuma, ada aduh pelan-pelan lu sakit lu. Silakan ditanya, silakan naik Evan. Turunkan aja ini Fakov kalau nggak menjawab ini. Ya udah. Nah, tinggal saya. Oke. Ketika saya, jadi saya nggak dianggap gitu. Saya pun kurasa sudah mau keluar ini, nggak ada otennya. Gimana ceritanya? Kita mau nyadarkan mereka dari nyembah dewa Molok. Iya, waktu abang nggak ada mereka rame. Giliran abang kesini mereka nggak sini. Kemarin gantian mereka tuh. Nggak, aku nggak naikin muslim ya, aku naikin Kalau otennya. gini, kalau saya, adik-adik sekalian, kalau saya tuh mengambil data di dalam Bible gitu ya kan. Ketika saya membaca data, kemudian misalnya saya ngambil data Yehezkiel 5 gitu ya kan. Saya itu kajiannya daftar pustaka. Maksudnya gini, saya ada teman di Depak, dia itu apa istilahnya ya, toko gereja kan. Dia orang Kristen juga. Belajarnya saya sama dia tentang Bible. Habis itu dari sejak tahun 2005 kenal sama beliau, saya dikasih Bible, terus kemudian saya kasih dia Al-Quran terjemahan. Dari sana saya belajar. Jadi kalau misalnya saya membawa data Yehezkiel 5, saya yakinkan bahwa data yang saya baca ini adalah data yang digunakan oleh Kristen secara keseluruhan. Kristen secara umum. Jadi kalaupun mereka belajar di sekolah-sekolah teologi, Yehezkiel 5 yang saya bacakan adalah Yehezkiel 5 yang mereka jadikan sebagai acuan dalam belajar ilmu teologi. Perbedaannya kita dengan si Rati, dia membawa data-data yang tidak dia yakini apakah ini yang digunakan oleh umat Islam. Atau data ini hanya ada di titipan-titipan pembenci Islam gitu. Contoh misalnya data yang kemarin dibawa bahwa kakek Rasulullah Muhammad SAW itu penyembah dewa Molok karena mempersembahkan Abdullah. Dia baca tuh, dia bawa narasi dia ini. Terus endingnya saya tanya, yang dieksekusi kemudian oleh kakek daripada Rasulullah Muhammad SAW, onta atau kemudian Abdullah? Oh, dia nggak bisa jawab itu. Dia nggak bisa jawab. Kalau yang dieksekusi adalah Abdullah, berarti betul ajaran dewa Molok. Tapi faktanya kayak mana Rasulullah Muhammad SAW bisa lahir di dunia kalau bapaknya lebih dulu sudah dipersembahkan? Berarti bapaknya nggak ada. Akhirnya dia kaing-kaing sendiri, teriak-teriak sendiri. Berbeda dengan kita. Jadi pola inilah yang kemudian saya katakan kepada Rati, harusnya ketika kamu itu membawa narasi tentang Islam dan kamu berharap itu sudah benar dan bisa meruntuhkan iman Islam, generasi Islam atau anak di Islam, sejatinya ya Anda yakin bahwa yang kamu bawa itu yang digunakan di pondok-pondok pesantren. Jangan sampai benar-benar kita jumpa offline, jumpa di darat, kemudian Anda bawa narasi itu, sementara kita datangkan kitabnya ternyata tidak seperti itu adanya. Dan itu sudah sering kita buktikan. Saya selama bertemu pasti ada saja, setiap dia bawa data pasti error. Pasti error. Saya kira seperti itu adik-adik saya yang ada di sini. Jadi ya kalau ketemu si Rati sih saya apa bilangnya ya? Dia itu cuman orang yang paling bodoh di antara orang bodoh itu dia. Kayak gitulah. Ini Frodo Giawa ini muslim atau non muslim? Non muslim. Non muslim? Iya. Ya, silakan bertanya ke silakan Dodo.
Muslim itu. Gak perlu kami urusin itu. Ya udah, Berarti- kami nanya kalau gitu. Iya. Boleh Bang? Boleh kami bertanya Bang? Boleh. Oke. Saya atau adik-adik yang ada di sini yang bertanya? Silakan Sensei. Oke, Lanjut, thank Sensei. you. Iya, jadi gini, saudara Dodo Pardede. Jadi gini, kalau Kristen itu agama benar, kenapa mempersembahkan tebusan dosa dengan menggunakan anak Maria, anak manusia? Itu bagimu itu anak Maria, tetapi bagi kami itu dia Tuhan penebus dosa kami, juru selamat kami. Iya, yang Kan kau nggak percaya kan? Bukan. Nggak percaya kan? Ya udah. Bukan begitu. Jadi kita bicara sesuai. Jadi kita berbicara terkait dengan data gitu. Data yang kita gunakan untuk berdialog. Yesus itu mau Anda paksakan sebagai Tuhan sampai tangan Anda bisa berbicara sekalipun itu tidak akan pernah bisa. Yang ada Yesus itu adalah anak Maria. Nah sekarang permasalahannya, kenapa mempersembahkan anak manusia untuk menebus dosa kalian? Dia mengajarkan Bapak itu. Sementara bagaimana caranya mengampuni orang yang berdosa. Caranya gimana? Dengan cara membunuh manusia. Secara daging. Bicara Bapak itu melalui kedagingan dan hawa nafsu. Makanya Bapak tak pernah jumpa kalau dikasih tahu, tak percaya. Kedagingan Bapak aja kamu bawa. Masalahnya ajaran seperti itu hanya dianut oleh ajaran pagan, mempersembahkan manusia untuk menebus dosa manusia. Iya, karena dia perintah dari Tuhan, dia turun dari sorga. Apakah? Di mana perintahnya? Itu perintah. Di mana Allah perintahnya? Iya, di mana mana? perintahnya untuk membunuh anak Maria? Siapa suruh membunuh? Itu kan Yudas Iskariot itu menjual dia itu kan, karena dia nggak percaya, sama dengan orang Yahudi. Itulah orang yang nggak percaya itu dengan orang Yahudi, tidak percaya dia bahwa itu Tuhan. Orang Yahudi mempersembahkan darah hewan untuk nebus dosa mereka. Kaidahnya ada, aturan ketetapannya nyata. Nah, Kristen menebus dosa dengan darah manusia, mempersembahkan darah manusia. Itulah kamu. Itu Kristen dapat ilmu seperti itu dari mana, Bang? Dewa Moloknya marah kayaknya. Itu. Ya, maksud saya gini. Dan apa? Kalau orang Yahudi menghapus dosa dengan mempersembahkan darah hewan sesuai dengan perintah Tuhannya. Nah, Kristen itu zaman Musa itu. Terus zaman Kristen mempersembahkan manusia. Kalau di zaman Kristen mempersembahkan manusia itu ilmunya dari mana? Dari Tuhan lah. Di mana dalilnya? Dalilnya dia sendirilah percaya dulu sama Yesus, baru ketemu kamu nanti dalilnya. Itulah. Anda kan sudah percaya Yesus. Menurut pengakuan Anda kan Anda sudah percaya Yesus. Sudah ketemu dalilnya belum? Dalilnya aku nggak pakai dalil sama Bapak. Karena ada perkataan kami, perkataan Tuhan itu. Berat kan? Nah, ajaran kalian berat kan di situ karena tidak ada perintah mempersembahkan manusia kan? Berat kan? Jujur dong. Nggak ada berat bagiku. Oh ya udah, kalau nggak berat tunjukkan dalilnya. Dengarkan Bang. Mana dalilnya? Ya. Walaupun kamu punya telinga. Walaupun dalilnya mana? Banyak kali cerita kau dari tadi. Dalilnya mana? Kalau tidak mendengar, walaupun kamu tidak melihat karena matamu sudah tertutup, Bang. Mata hatimu dan matamu juga tertutup.
bukan secara Aduh, mata peringatan sebagai lagi dalil. saya. Yo, Bang Zuma. Kamu Nah ngerti. lagi Bang Aku Zuma. ganti akun. Ya ganti akun Ganti tuh. akun. Abang itu Zuma ya. parah Di lah report. Bang. Makanya Di nggak report paham ternyata. abang. Walaupun kau Paham, debat kan paham. nggak paham. Dodo, banyak kali Kali cakapmu cerita Dodo. kau. Ku tampar mulut kau nanti. Emangnya kenapa? Kau soal terus. Ini akhir Nevlos ada apa ini? Kebanyakan makan garam kayaknya ini. Emosian hari ini. Enggak, kita bagi dua juga garamnya. Samamu juga. Dia berteman sama papa jahat jadi gitu. Apa-apa. Enggak, jangan bilang Ya, aku diam-diam lah. bilang Kita kan, ini gitu. manusia, diam Teman lah. sama aku Nggak aja. suka kita ini. Kalau bilang itu kau ngajarkan yang nggak baik juga. Apalah Dodo nih. Dodo, Dalilnya saya mau mana? tanya nih. Dalilnya Dodo, saya mau mana? tanya. Kupukul dada kau sampai bunyi nanti. Mana dalilnya? Dalilnya dari sendiri. Bunyi buk gitu dia. Ya Allah. Antara kebanyakan garam atau kebanyakan gula ini Bang Nevlos? Kebanyakan nggak ada pendidikannya, otak dan diam itu kayak binatang orang kalian buat. Itu yang berpendidikan. Kan Di follow, enggak? di follow. Jadi, sudah ketemu dalilnya, Bang? Udah. Apa? Apa Di mana dalilnya tertulis? kau tanya? Di mana Apanya? tertulis Tuhan meminta persembahan darah manusia? Itu di mana? Carilah di hatimu sendiri yang mana yang benar atau yang nggak benar. Enggak kan? Dalil. Ini pasien dapat dari mana nih, Dek? Emang gitu di sini Bang. Aku heran aku rumahku jadi kayak gitu. Ya makanya bener dibilang pasien Pasiennya dulu. udah Nda. gaji kabur-kaburan gitu. Iya, iya. Aku nyoba oh ya enggak Iya, dulu, Nda. silakan. Di hati itu gimana ya rasanya ketika kita mikirin penyembahan manusia untuk menghapus dosa kita gitu. Kenapa kita nggak menyerahkan diri kita aja gitu untuk menghapus dosa kita? Kenapa mesti Itulah. manusia yang lain? Dari sudut pandangmu aja lah tengok mana yang baik, mana yang benar. Udah berapa kali dulu abang kawin? Kok kawin? Oh, baru sekali. Nikah. Itulah Baru kalau sekali. benar udah berapa kali. Kenapa larinya ke kawin? Ya udah Dodo, gini deh Dodo. Dodo punya utang ke siapa misalnya? Boleh nggak Dodo bunuh anaknya Dodo terus bilang ke yang punya utangnya udah lunas? Bisa nggak kayak gitu? Jadi copyright. Copyright. Dodo misalnya ada yang berhutang kepada Dodo misalnya ada berapa misalnya 1 juta 5 juta, tenang hutangmu lunas, kamu nggak percaya ini saya bunuh anak saya. Itu lain itu kedagingan itu. Ini kerja. Udah tidur aja kau, mabuk kau ini. Tidur kau, tidur kau. Udah jam segini masih aja komen TikTok. Tidur kau. Bertanya dulu. Berapa kali dulu kamu kawin? Kasih resep 3 kali sehari dulu, Dek. Gimana ini? Silakan Dodo ada yang berhutang nggak ke Dodo misalnya? Misalnya ada yang hutang ke Dodo temennya Dodo 5 juta. Dodo bilang lunas hutang kamu nggak percaya? Ini saya bunuh anak saya. Sekarang percaya ya hutangnya lunas? Gitu dong. Enggak, jawab dulu. Bang Udah Dodo. berapa kali kalian nikah? Nggak bisa dijawab yang itu. Mau jawab yang soal kawin-kawin ya? Yuk jawab dulu berapa kali kalian nikah dulu seumur hidup ini? Gini Bang Aku Dodo. sekali. Yang semuanya ini nggak ada cerai. Hah? Nggak ada. Jawab dulu. Kau mabuk ini tidur Kenapa kau udah Dodo? jam segini. Dodo Kau pernah cerai Dodo? Tanya dulu. Tidur Gimana kau. rasanya Kau cerai, ceritakan Dodo? sama kaki kau itu. Tidur kau. Nanti dulu kita ceritakan yang di atas, yang sekarang ini kedagingan kita dulu. Mana? Iya, kedagingan Yesus itu Kedagingan. dipersembahkan kepada siapa? Kita dulu jauh kali. Dagingnya Yesus itu dipersembahkan kepada siapa, Bang? Nah, itu jawab tuh. Tanya dulu. Berapa Kalau kali bicara nikah? kedagingan, Tanya dulu. daging anak Maria itu disembelih Kita itu dulu kenapa? lah. Jauh kali kita. Itu apa dan ajarannya dari mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Yesus kan di situ belum kalian dikatakan jawab disembelih. dulu Kenapa ini. disembelih Yesusnya? Berapa kali dulu kalian ini semua nikah seumur hidup? Dodo minum tua. Jawab dulu. Pukul tengkuk kau Ada nanti nggak? tidur Ada kau sekarang. Ada yang 2 kali kan? Jawab dulu kan nggak bisa kalian jawab kan? Ah kan? Aku Tadi sekali, udah Bang. Aku sekali. Semuanya nggak dosa kalian Iya. nanti. Nggak ada cerai-cerai. Pasti ada cerai nikah itu. Pasti ada kalian ini 2 kali nikah ke. Pasti ada itu siapa yang memastikan? Yesus yang memastikan. Siapa yang memastikan? Lah dirimu sendiri sadar. Ya udah diriku sendiri sudah memastikan. Nggak ada cerainya ini. Nikah sekali. Terus apa Karena lanjutannya? itu kalau kita ceraikan orang itu Kau yang pasti betul-betul, ada yang Dodo. kita sakiti.
Kau kalau Tapi ngomongnya dah betul-betul sibuk aja, apa aku nanti? tampar kuping Nah, kau kau nanti nikahi tidur kau sabun, sekarang. sabunnya sudah kau ceraikan atau udah beranak itu sabun? Kalau anak Maria dibunuh, ada nggak yang disakiti? Parah. Itu Reinhard, kita Udah. dulu kita Ini udah dijawab Dodo. Dodo udah dijawab. Terus lanjutannya apa? Kita udah jawab ini. Dodol. Lanjutannya apa? yang Udah dijawabnya. dijawab. Belum pernah bercerai. Nikah 1 kali. Terus apa? Yang lain Kak, Sama-sama. lihat dulu Ustaz itu. Wah, kau menghakimi kalau gitu. Sama semua 1 kali, semua 1 kali. Till death do us part. Itu Ustaz Somad. Ya di sini Ustaz Somad ada nggak di sini? Aduh, Dodo. Benar nggak? Iya. Bang Dodo, Terus Bang apa? Dodo. Terus apa? Ada Terus Bang apa? Neflos cobalah ditertibkan dulu nih Bang itulah. Bang Neflos. Bahwa itu jangan kita jangkau di atas, ke bawah aja dulu kita. Kalau sudah benar diri kita, baru kita konten. Oh, jatuhnya gitu. Kebenaran Diri itu kita ada di dulu diri lah. kita, maka Tuhannya baru benar gitu ya. Ada. Kalau udah benar diri kita, baru kita nilaikan orang. Pakai Nah ini gua udah bener ini. Gue belum bercerai. bercerai. Gue nikah 1 kali. Gue mau menilai lu Dodo. Emangnya pernah kamu lihat aku di sini? Ya itu dia. Ini gue udah melihat lu pelitat-pelitut ngomongnya. Itu kan Aku penilaian masih gua. di sini. Asik. Ngapain kau tanya gitu? Dodol. Suara Dodo bukan? Udah kau cebok aja dulu air 1 sendok sana. Inilah berdua. Kita berdua. Ya udah Dodo. Alhamdulillah. Terus gimana jadinya Dodo? Ini soal ketuhanan ini gimana? Masa tadi analogi yang gua kasih salah? Coba pakai sekop. Kalau kita bahas itu, Aduh, kita kupukul tengkuk karena meninggal banyak kali sama-sama. cerita kau dari tadi. Udah kau. Ya udah lu turun ini aja lu. Kau nongkrong di live catur aja jangan di sini kalau Kau gitu. turun, gak guna kau di sini. Turun kau. Iya lu di live catur aja sono di live catur. Aduh, parah ini mah. Loh, Lah kenapa gak nanya Yesus? Yesus kan hidup. Di chat dong. tidak ada surga bagi penyembah dewa Molok, nggak ada. Nggak ada, pokoknya nggak ada. Udah pernah jalan. Nggak ada. neraka Tuhan pun sendiri nggak pernah marah. Imamat 20 nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang persembahkan manusia kepada dewa Molok. Nyak jus. Dewa Molo yang mana orangnya? Itu tuh yang di samping rumahnya Pak Lurah, yang rumahnya ada jendela 2 kiri kanan itu loh. Masa nggak lihat? Oh ya iyalah. Belakang rumahmu lah itu. Aduh. Apalah itu Bapak ini. Memang So, tahu Tuhan surga masih memang di buminya memang dia. gini. Tuhan memang maha adil ya. Orang yang masuk neraka memang mirip sama Dodo ini. Biar aja pun kau bilang itu, saya udah jalan aja kamu ke surga. Dari sini aja sudah kelihatan kan. Kenapa orang ini dimasukkan ke neraka? Ya karena tabiatnya gini. Tengoklah 1 Iya. Korintus 4 nomor 10. Jangan dulu jauh-jauh dulu. Itu Jauh-jauh di katanya. di hari Minggu depan kemarin kenapa itu gereja di apa di itu sama orang Kenapa? kita kalian? Kenapa Di gereja? Demo itu gereja lagi ibadah orang di Tuhan marah Jauh. karena di dalamnya penyembah dewa Molok. karena kalian pengajaran kalian itu pengajaran sesat. Enggak, Tuhan yang marah, maka Tuhan mengirim malaikat Bukan untuk malaikat menghancurkan. manusia itu. Ya malaikat yang berwujud manusia. Tuhan aja pernah jelma jadi manusia, apalagi malaikat. Itu Iblis dipolitisir itu yang Bang Dodo. Nggak usah Apa ini. kerja si iblis? Membunuh dan menghancurkan. Nah, itu kalau utusan dalam Tuhan dunia itu. ini enggak, kalau dalam dunia pesugihan itu Bang Dodo, kalau orang mempersembahkan darah untuk menebus segala sesuatu, artinya perjanjian dengan setan atau iblis gitu. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya begini ya. Yang Anda tuhankan itu kan mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa itu. Itu menebus dosa kemana? Ke Tuhan atau ke iblis kan gitu. Logikanya begitu Bang Dodo. Jadi dari sifat-sifat surga itu, dari sifat-sifat surga. Kutanya dulu Tuhanmu di mana? Dodo, Enggak, sedangkan itu ya, jika untuk melakukan penebusan dosa harus mengorbankan nyawa seseorang, itu ada nggak perintahnya dari kitab Anda? Kan nggak ada kan? Artinya
itu salah gitu. Yang dilakukan itu salah. Berarti bukan penembusan dosa kemarin yang terjadi dulu. Bapak itu. Kalau tidak tahu Bapak. Kalau menurut kami itu logika dasar loh Bang Dodo. Masa Bang Dodo nggak punya? Oh, udah ini ditampar aja sama Bang Neplos ini. Iya, suara kau kayak Donald Bebe, nggak enak aku dengarnya. Udah turun kau sana. Kayak gitu. Mau satu orang aja udah membuat kalian terguncang ya. Belum lebih bisa. Masih satu orang loh. Orang semua tertawa dibilangnya terguncang. Baik kali. Ngomong-ngomong Juma, kemarin kita kan bahas Dewa Molok sama Sinandar. Kenapa Sinandar jadi kabur ya? Apa dia malu? Karena ternyata Dewa Molok itu tanduknya yang bulan kabur pakai motor itu siapa? Pas closing dia closing, Ken, saya izin dulu ya. Naik motor dia pergi, nggak malu kau? Kamu itu yang kabur, alasannya apa? Aku sholat Jumatan dulu ya. Aku sholatkan dulu ya. Nggak cocok kamu. Jadi kalian malu tahu nggak? Ternyata Dewa Molok itu adalah Al-Baqarah, sapi betina, makanya Sinandar kabur. Tanya dulu. Emang diajarkan omongan kasar. Sekarang Sinandar kalau aku apa kan? Aku ingatkan. Gimana itu Dewa Molok Nandar? Langsung diam dia, langsung di kicknya aku. Diam kau duduk. Ini urusan orang gede. Itu pelajaran kalian ini omongan kasar terus. Dewa Molok itu minta persembahan apa? Coba Ripa. Kau tunjukkan dulu Ripa gambar Dewa Molok. Bentar Juma, biar tunjukkan Ripa dulu. Ayo gambar Dewa Molok. Ayo, berani nggak kalian tunjukkan? Ayo. Tunjukkan. Yang ada di sana adalah tanduk, bukan bulan sabit. Itu tanduk. Nah, Tuhannya siapa yang bertanduk? Tuhannya siapa yang bertanduk? Anak siapa ini? Itu Tuhannya siapa yang bertanduk? Ayo, tunjukkan dulu Dewa Molok. Dewa Molok. Anak siapa? Itu Dewa Molok itu. Itu Dewa Molok itu. Dewa Molok. Anak siapa? Itu sapi betina bukan? Hale. Itu sapi bukan? Mulutmu itu bau nggak sembuh-sembuh baunya Hale. Dewa Molok itu minta persembahan manusia atau Gara-gara hewan? itu Nandar sama Juma sampai kabur dia. Banyak kali. Dia ngasih anak manusia dia tuh. Jadi waktu itu saya debat berjam-jam, ada kurang lebih 3 jam. Begitu closing, dengan tanpa malu-malu, dia naik motor. Ken, aku izin dulu ya, aku ada urusan. Gila. Aduh, itu sudah ditonton lebih 10 orang loh kontennya. Padahal dia yang kabur. Aku tanya, Ken mana si Juma Ken? Udah kabur. Kalian pun banyak cerita semuanya. Itu yang pertama, yang kedua, yang keduanya itu loh, si Juma sama si Nandar kabur. Pertama si Nandar kan semangat nih bahas tentang Dewa Molok. Ketika dia tunjuk gambarnya kan, terus saya bilang, itu Dewa Molok, coba itu lihat tanduknya tuh. Kok bulan sabit? Langsung ditutupnya. Iya, yang bertanduk Tuhannya siapa? Yang punya Tuhan bertanduk siapa? Dewa Molok. Ternyata Dewa Molok itu saya tanya sama kamu, yang sapi bertanduk itu yang adalah bertanduk Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Iya, Uni, coba buka Tuhan yang bertanduk, Uni. Coba buka gambar Tuhan bertanduk, Uni. Tuhan bertanduk. Ternyata Dewa Molok itu sapi betina, yaitu Al-Baqarah. Langsung kabur si Nandar, nggak berani lagi angkat tema. Aduh, Hale nggak pintar-pintar. Udahlah, aku aja lah. Senjata makan Tuhan jadi malu, si Juma pun jadi malu dia. Oh, kalau kayak gini gue juga bisa cara main kayak gini mah. Tuhan agama Haleluya apa? itu dulunya Ya, Juma juga ya. ini loh, apa Agama dia ngajakin apa? kabur. Masih Yang ingat gua Tuhannya dialog pertama dipanggil. awal sama Hale, tiap Enggak, dia kemarin kan, menghujat, waktu si dikasih Nandar pertanyaan live, balik, ya kan? dia terdiam. Waktu si Nandar Habis terdiam live apa? kan, waktu Dia si Nandar mute live itu, lama tiba-tiba ya kan? menghilang, nggak Terus pamit. Itu aku tanya kelakuan lagi dari nih, dulu. Nandar, gimana Itu kita tiap masih ketemu bahas nggak Polres, Dewa tiap Molok? ketemu guru lagi Langsung gitu dikit. kerjaannya. Ayo sekarang kita bahas, ayo Bagaikan kita kasih bahas sekarang kepada Dewa Molok, ayo. seseorang. Dibalas Ayo, lagi. Ayo sekarang kita bahas, berani nggak? Ayo, Halo. Begini-begini. Oke. Hanya ingin menutup Iya, iya. aib jadi masalah. Yang Gitu. lain, Bisa tolong Tenangkan kasih dulu ruang. pengikut mini, nggak kedengar suaranya. Wih, dengarkan kalian dulu belum udah ngomong. Silakan Juma. Tolong. Ya, baik. Saya mulai ya. Masa sayur sama Saya mulai ya. ini di pasar. Oke. Dodo diam, Dodo. Anak. Saya mulai. Memang kuda aku kau suruh diam. Manusia. Imamat Ya udah lu yang lain di permukaan 18 air sono. nomor Yang lain di 21. permukaan air sono.
Janganlah kau serahkan seorang Sebentar dari dulu, dia belum ke anak-anakmu Kore. Si Juma lagi ngomong. untuk Diam dulu, dipersembahkan gurunya lagi ngomong. kepada dewa Molok. Jangan kau persembahkan anakmu, dalam hal ini anak manusia, kepada dewa Molok. Pertanyaan saya kepada saudara, ya, yang kamu persembahkan menebus dosamu itu anak binatang atau anak manusia? Karena di sini perintahnya jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jawab, silakan. Iya. Siapa juga mempersembahkan anak manusia? Kamu diam, penjual clipping diam. Diam, biar halu dulu. Sabarlah. Malam sepi. Aduh. Bingung. Innalillahi Kok gitu wa jadinya? inna ilaihi Pakailah raji'un. bahasa yang mengerti lah. Batu Ini kau jadi bahasa berhala kau yang langsung mana kau ini? Ali. Yang jadi neraka Kita di kembali ke Indonesia. neraka. Pakailah bahasa yang mengerti Ini saat orang. ini keracunan lem ini yang saat ini keracunan Kau lem. tidur ya. Ku ketok nanti tempurung kepala kau itu. Juma dengerin dulu Juma. Kenapa di mute? Dengar dulu. Kenapa di Ayo, mute? dengerin. Kenapa di Dengar mute? dulu. Jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Oke. Jawab. Dengar. Oke, ya. Di dalam Dengarkan yang lain. kekristenan ya kami tidak pernah mengorbankan Yesus. Ya, makanya kemarin sudah kita bahas, saya sudah bilang kita beda kelas. Kalau Islam itu ya mengorbankan darah hewan. Kalau kami bukan, tetapi Tuhan yang memberi kepada kami. Beda kelas. Nah, Di mana? kalau Coba kita coba buka Al-An'am baca 162, Efesus 5. Justru Islam yang mengorbankan manusia. Efesus 5 Ada loh nomor ayatnya ini 2. Al-An'am 162. Efesus Ternyata 5. Islam yang mengorbankan manusia. Efesus 5 nomor 2. Efesus 5 nomor Kok di mute? 2. Yesus itu Kok aku ngomong dari tadi kok mic aku di stop ya? Dengar dulu. Gimana ini si Ripe? Dengan Efesus 5. Efesus 5 Bukan nomor giliran aku 2. menjawab, kenapa aku di mute ya? Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum untuk yang lain. Untuk untuk siapa? Untuk siapa? Ini nih Efesus 5 nomor 2. Enggak, ini Untuk siapa? ini giliran aku bicara, kenapa tadi mic aku di stop ya? Ada apa dengan Yesus. outnya ini? Udah terguncang apa gimana? Yesus Hah? dipersembahkan sebagai persembahan dan korban yang harum untuk Theos. Pertanyaan saya, Theos yang mana? Karena Theos yang diajarkan para nabi itu tidak pernah minta penebusan dengan darah manusia. Efesus 5 nomor 2 mengatakan Yesus dipersembahkan sebagai penebus dan korban untuk Theos. Pertanyaan saya, Theos yang mana? Theos itu kan dewa, selevel dengan dewa. Nah, pertanyaan saya, dewa mana yang minta penebusan darah manusia? Jantung, silakan. Oke. Giliran saya tadi bicara, kenapa mic saya di stop, Rifa? Udah, sekarang Dengar giliran ya, saya sudah ngomong. jawab tadi. Nah, Ya, kemarin kan sudah kita bahas. Saya sudah bilang kita beda kelas. Kalian mengorbankan darah sapi. Itu Kamu pun kalau mengorbankan darah mengikuti, manusia, makanya jawab. Sebentar dulu, giliran saya. Iya. Tenang aja dulu, jangan terguncang lah. Tetapi kalaupun menurut korban yang diserahkan Musa, kalian nggak masuk kategori. Karena di dalam ajaran Musa, Bang Ali darah kena sapi itu pelanggaran. harus dipercik ke mesbah. Hah? Nggak ada pelanggaran? Ya, Yesus Ini bukan di sengaja orang mesbah. ini. Aku kalau udah Yesus ngomong di langsung atas terguncang tiang. orang ini. Bahkan original teksnya mengatakan Enggak, ini kan giliran Yesus aku dipersembahkan bicara, di atas Juma. pohon. Juma Kita sebentar dulu, kan giliran aku bicara. Kau tadi ngomong. TikTokan Loh, aja. kenapa kau takut kali? Iya, kan Bosan giliran saya aku bicara dengarkan. ini. Nggak ada ilmunya apa yang Loh, kau saya bilang pun itu. bosan. Oke, langsung saya jawab ya. Di Al-An'am 162, justru kalian yang mengorbankan manusia. Oke, tetapi yang lucunya di Al-Hijr ayat 23, di Al-Haq ayat 23, korban kalian dari hewan itu nggak berlaku, nggak diterima Allah. Coba kamu baca. Coba kamu baca Al-An'am, coba. Betul. Di mana? Karena Di mana di Al-Qur'an surah Al-An'am? Di mana di Al-An'am? Astagfirullahaladzim. Enggak laku itu. Kasihan sekali.
Motong-motong Di mana? hewan banyak-banyak ternyata nggak diterima Di Allah. mana? Di mana Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 korbannya manusia di mana itu? Ya kau baca lah. Apa di situ? Gimana sih biar dapat pahala? Aku ini Qul baik inna kan, sholati memberi wa kau pahala. nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana mempersembahkan manusia Iya. di sini mana? Itu Mana? mati kau kepada Allah kan? Matimu kepada Allah. Enggak korban itu. Malu dia. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah sekarang mana persembahannya? Mana Itu mempersembahkan kau matimu manusia mana? itu untuk siapa? Matimu untuk siapa? Iya, matimu untuk siapa? Iya, matimu Ini untuk bukan siapa? maksudnya dengarkan. Jawab, Ini matimu untuk bukan siapa? untuk Nggak berani menebus jawab dia, dosa. saudara-saudara ya. Matimu untuk siapa? Matiku untuk Allah, hidupku untuk Allah. Semua apa yang kami lakukan itu untuk Allah. Semua yang kami lakukan untuk Allah. Ternyata matimu itu adalah untuk Allah. Berarti kau itu korban untuk Allah. Jadi sekarang kamu hidup ini untuk siapa? Meledak. Sekarang kamu ini hidup ini untuk melayani siapa? Tapi kami bukan mati untuk Allah. Loh, jadi apa? Selamat datang di kebenaran. Ternyata Islam Jadi yang hidupmu ini untuk dikorbankan apa? manusianya untuk Allah. Ayo Dan di baca sini lagi, tidak Juma. berbicara mengenai kurban. Ayolah, Ini Juma, tidak baca berbicara lagi. mengenai kurban. Ini tidak berbicara mengenai kurban. Ini Korban itu mati berbicara tidak? Kurban itu untuk mati beda. Korban itu dipotong mati tidak? Jawab dulu dong, korban tidak itu dipotong mati disembelih. tidak? Ini tidak dikorbankan. Bro, ini korban maksudnya itu dipotong dengarkan. tidak? Jawab Ini dulu dong. maksudnya Katanya pengabdian tiktokan. di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim Pengabdian itu bukan mati, semuanya bro. untuk Pengabdian Allah. bukan mati. Pengabdian Semuanya bukan untuk mati, bro. Allah. Apapun Pengabdian yang kami bukan lakukan untuk Allah. Ayo. Semuanya untuk Allah. Tidak ada yang bisa Pengabdian kami. itu beda, Tidak ada bro, dengan daya dan kematian. upaya. Gimana sih? Tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah. Semua untuk Selamat Allah. datang di kebenaran. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu. Ajaran yang nanya kamu. Islam, dengarkan. Korban kau potong Ajaran itu, Islam, potong yang dengarkan. kau- sebentar Ajaran dulu. Islam dan Kita ajaran tiktokan kau Yahudi bilang. diperintahkan Korban yang oleh kau potong itu Allah mati nggak? dalam Coba. penebusan dosa. Jawab Dalam dulu. penebusan Korban yang kau dosa. potong itu mati apa enggak? Tuhan meminta Nggak berani jawab dia kan? persembahan Coba. darah Ayolah manusia. Juma, jujurlah padaku. Allah Juma. meminta Korban persembahan yang kau darah potong hewan. itu mati enggak? Diam dulu, Ten. Sedangkan apa yang kamu baca, apa yang kamu pahami di dalam terjemahan Juma. Al-Quran, Iya, jawab dulu biar kita bukan buktikan. persembahan. Iya, biar kita buktikan. Dengarkan. Iya, kita buktikan. Korban yang kau potong itu mati tidak? Jawab itu. Iya. Mati. Korban yang Jelas kau potong itu mati. mati tidak? Iya, jelas Kau mati. Kau mati tidak untuk Allahmu? Kau mati tidak untuk Allahmu? Segala sesuatu Ayo, di dalam jawab. kehidupan kami Jawab. berakhir untuk Allah. Selamat datang di kebenaran. Segala Dia sesuatu, Al-Baqarah, segala 105. sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu wajib hukumnya berujung Senjata kepada makan Allah. Tuhan. Tidak ada. Ini bukan mengenai persembahan. Ini bukan korban, bro. Korban apa? akuin aja. Mana Kutanya kau permintaannya sekali di lagi. sini? Mana? Oke, kutanya kau sekali lagi. Korban yang kau potong itu mati nggak? Mati. Kau itu mati nggak demi Allahmu? Mati demi Allah. Betul. Nah, terus? Sama lah dia Terus? korbannya. Selamat datang di kebenaran. Nah, Ya. Oke, sekarang terus, dengarkan, itu ya, dengarkan, itu yang dengarkan, pertama. dengarkan, Yang dengarkan, kedua, dengarkan. yang kedua sebentar, yang Tunggu, kedua. tunggu. Yang kedua, Al-Haq Dengarkan dulu, 22. dengarkan saya. Ketika umat Islam mati, Anjir, blunder apakah itu kamu, untuk saya menebus dosa? Dengarkan. Ketika umat Islam mati, apakah itu untuk menebus dosa? Udah? Jawab. Saya jawab ya. Iya. Oke. Ya. Justru kalau di Al-Haq ayat 22 apa di Enggak, ini dulu. Iya, saya jawab. Al-An'am ayat 162. Jangan terguncang Apakah katanya ketika TikTok. misalnya gini. Misalnya saya mati. Ketika saya mati mempersembahkan hidup saya dan mati saya untuk Allah, apakah untuk menghapus dosa orang lain? Oke, jawab. Dengar ya. Jawab.
kurban kamu itu dipotong mati tidak? Kau bilang mati, ya kan? Kurban Lalu kau mati mati untuk tidak? menebus Iya. dosa. Iya, Saya mati korban- apakah untuk menebus dosa? Sebentar Kutanya dulu, dulu. jangan terguncang. Saya Jangan mati terguncang apakah dulu. untuk menebus dosa? Sebentar, jangan terguncang. Pertanyaan saya Korban sederhana. kamu, Saya sebentar dulu. mati apakah Jangan untuk menebus terguncang dosa lah, bro. manusia? Iya, dengarin saya jelasin. Kurban kamu saya dipotong mati mati. tidak? Kan mati. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk nebus dosa, untuk Untuk siapa? mendamaikan dosa. Iya, untuk siapa? Untuk Allah. Allah. Oke. Untuk Allah, Kamu ya. mati tidak? Terus? Kamu mati tidak untuk Allah? Mati, tapi tidak untuk menebus dosa. Ayo. Sementara berbicara mengenai tebusan, Sakit, dengarkan. sakit. Berbicara Senjata makan Tuhan. mengenai tebusan, berbicara mengenai tebusan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menghapuskan Sakit, ya. dosa orang lain. Senjata makan Nggak Tuhan di ada. dalam ini. Gak ada senjata makan Tuhan. Kami mati, dengarkan. Umat Islam itu diminta oleh Allah untuk taat. Maka segala Oke. upaya yang kami lakukan semua semata-mata untuk Allah. Bukan untuk menebus dosa orang lain kami Oke, mati. oke. Sekarang Yesus mati untuk menebus dosamu. Kita garis bawahin ya, Sama nggak? semata-mata untuk Allah. Pertanyaan saya, Sama kamu, tidak? Dengarkan. Iya, semata-mata dengarkan. untuk Halo. Allah. Sebentar, Halo. saya catat ini semata-mata Halo. untuk Allah. Pertanyaan saya, Iya, kurban bukan- kamu potong bukan sampai untuk mati menebus. untuk siapa? Untuk siapa? Bukan untuk menebus, Iya, dengarkan. untuk Bukan siapa? untuk menebus. Iya, terserah mau untuk Bukan siapa ini? Kau untuk potong kurban menebus. untuk siapa? Dengarkan. Jawab dulu, Yang jangan kita terguncang lah, bicarakan bro. di Ini masih sini, pemanasan loh, masa yang langsung kita keok? bicarakan di sini, Santai aja dulu. Kau yang keok, kamu yang keok. Saya tanya, hewan yang dikurbankan berdasarkan atas perintah itu untuk menebus salah, untuk menebus dosa. Sementara umat Islam meninggal itu bukan untuk menebus dosa. Sekarang pertanyaannya adalah, Yesus mati untuk menebus dosa kalian. Atas perintah siapa? Ajaran siapa? Kalian kemudian menebus dosa kalian dengan menggunakan nyawa manusia Yesus. Oke. Jawab. Udah ya. Jawab. Saya tadi sudah jawab itu, makanya saya bilang kita beda Apa kelas. jawabanmu? Tetapi Apa ketika jawabanmu? ini saya sebentar dulu, Apa gantian. jawabanmu? Jangan langsung terguncang lah. Kau Ini hanya gimana bisa asal aku menggunakan. ngomong dia Kami beda terguncang. kelas. Kita Padahal beda kelas. giliran dia bicara, Kami aku diam, dosanya loh. ditebus Coba, oleh darah ini kan manusia. beda kelas lagi kan? Loh, saya bicara dia ngomong, pas dia ngomong aku diam loh. Ya kan? Halo. Jangan Ini sampai sekarang. seperti yang dibilang si Erben tadi, kau duduk kumisan atas bawah kayak anak-anak katanya. Enggak enak Halo, loh itu. dengarkan Gantian Halo. Kita bro, sedang gantian. membahas Iya, tentang kurban, persembahan. kan? Iya, makanya persembahan. dengar, oke? Dengarkan Oke. dulu. Persembahan Udahlah, darah giliran itu, saya dong. Masa dengarkan. kau aja? Persembahan darah itu untuk apa? Oke, giliran saya ya. Persembahan darah itu untuk apa? Iya, biar saya jawab. Dengar. Saya tanya dulu, persembahan darah itu untuk apa? Masalahnya kau tidak menjawab. Kamu Dengarin tidak dulu. menjawab sesuai dengan Dengarin pertanyaan. dulu. Dengerin. Saya catat di sini ya, semua semata-mata untuk Allah. Ini pernyataanmu. Makanya Iya, saya apakah tanya itu tadi. untuk menebus? Makanya Apakah saya itu untuk menebus Bentar dosa? dulu. Iya, nanti Apakah kita itu untuk buktikan. menebus dosa? Iya, nanti kita buktikan. Maka dengerin dong, oke? Nah, Apakah semua itu untuk semata-mata menebus dosa? Aduh, kok terguncang sekali kamu ini, baru pemanasan. Enggak. loh. Saya tanya, kami kemudian taat kepada Allah, hidup dan mati kami itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk Ini memang dewa menyakitkan Molok. ini senjata Oke? makan Tuhan. Makanya Bukan dewa Nandar udah untuk nggak dewa berani Molok. ungkit-ungkit Maka ini, saya tapi kau tanya masih berani. kepada saudara, Dengerin. apakah kematian kami Iya, untuk giliran menebus saya dosa? bicara dulu, bro. Dengerin. Kamu membawa Semua narasi. Dengerin Maka dulu. saya tanya samamu, Pernyataan kamu, apakah saya ulas ini ya. kematian kami Dengerin, ini untuk saya ulas menebus balik dosa? pernyataanmu. Semua semata-mata untuk Allah. Dengar ini. Semua Apakah itu semata-mata untuk menebus untuk dosa? Allah. Oke, maka Apakah saya itu tanya. untuk menebus dosa? Oke, kalau begitu saya tanya kamu, apakah kurban yang kau potong sampai mati itu untuk Allah apa bukan? Dengarkan. Untuk Allah. Kurban Jawab hewan. dulu, untuk Dengarkan. Allah. Ya kan? Iya, Dengarkan. jawab dulu dong. Jangan terguncang gitu. Untuk Allah. Kamu oke? yang terguncang, Nah, kami ketika tidak. Kau bilang. Sekarang sebentar pertanyaan, dulu. kamu bawa sudah narasi. mengakui. Izin Bang Sebentar Juma. Iya, Sebentar. silakan. Kamu Ya, kan sudah mengakui bahwa kurban bentar. apa tuh? Meledak. Kita pahami konteksnya dulu ya. Oke, sekarang Dia nggak mau paham itu, Bang, nggak mau. meledak pelan-pelan ya, meledak ya. Saya Halo runut Bang ini Juma, meledak Bang Juma, ya. sebentar. Boleh nggak saya runutin meledak supaya lebih jelas konsepnya. Berarti maksudmu Juma udah nggak Meledak mampu ini, ngadepin saya? Bukan Bang Juma nggak mampu. Anda yang nggak mampu tuh. Anda yang nggak mampu.
yang nggak mau dengar. Kasihan Juma dipotong sama muridnya. Astagfirullahaladzim. Kasihan Enggak, sekali kalau kau Bang Juma. Juma ini sebenarnya nggak selevel sama debat sama orang yang tidak punya pemahaman dalam ini. Iya, makanya Diam dulu. saya kan levelnya kan lebih rendah nih dari Bang Zuma, makanya Iya, saya ambil tapi kan alih. kasihan Juma di depan penonton 1000 lebih loh. Kau Diam-diam kau langsung meledak. Kau rendahkan dengar si dulu orang Juma. ngomong, Ais. Gini meledak. Iya. Gini, dengerin dulu ya. Gimana Tolong sih? etika diskusinya dipakai dong. Loh, kamu yang nggak punya etika loh. Giliran si Diam Juma itu kau ngadepin dulu. saya, Orang ngomong kamu kau ngomong potong juga. dia. Tadi Ya katanya kan udah, Juma mau sama gini saya. aja. Kenapa kalian Kita terbut? ulas nih, Mau kita bela ulas. gurunya. Nggak kan mampu kalian bela gurumu itu. Tuhan kami itu nggak ada yang menawar-nawarkan daging sama darahnya gitu loh. Tuhan Oke, lu kan supaya sekarang ada yang kau mau makan parah ya. dan minum itu darah Parah. dan dagingnya Tuhan. Karena dia si Juma menawar-nawarkan. sudah angkat tangan, dia Kayak menyerah, gitu loh. sekarang Itu yang giliranmu. membedakan Dengar. kita gitu loh. Pera, Pak Andre. dengar. Jadi lu harus Dengar, pahami Pera. dulu gitu perbedaan Korban antara yang kau Tuhan yang potong itu mengemiskan supaya parah. dimakan Dengar dulu, dagingnya pra, dengan pra, Tuhan pra. kami yang dimana Korban kami yang kau mengorbankan potong itu matinya kami mati apa enggak? Tuhan semesta alam. Coba begini aja. Ya dengarin dulu. Jawab. Korban yang kau Sebentar. potong itu mati apa Coba enggak? gini ya. Oke meledak. Kena kan lu di situ kan? Oke. Biar saya Inilah jawab ya. kenapa lu- Ini siapa yang Gini. ngomong ini coba lah. Aduh. Coba Uni enggak biar Kalau cepat sudah selesai. terguncang Biar cepat begini, selesai meledak. ngomong semua Jadi jadinya. begini. Coba buka Al-Isra ayat 7. Itulah kenapa. Coba Tuhan kami buka Al-Isra. perhatikan. Ada nggak Uni, Tuhan kami Al-Isra beribadah ayat bagaimana 7. Yohanes 6 Ngapain nomor kita 50? mengelak-ngelak dari pertanyaan ini? Langsung dijawab Iya, saja. jangan mengelak lah Juma. Kau Al-Isra dengar kayak ayat sinetron. 7. Kau jangan mengelak Juma. Sepakat kita Diam nepot. lah, aduh, satu-satu lah, pusing Dengar pala itu tuh. Juma. Bedakan dengan Tuhan Dengar semesta itu Juma alam, kata itu kami nepot. yang Kau jangan berkorban. Diam mengelak. kau ada Bisa aja banyak gitu banget loh. cerita kau ini Tuhan bacot. menawarkan Diam kau. dagingnya. Apa coba ini? Al-Isra ayat Kalau bukan 7 kegembiraan bahwa yang itu hakiki. untuk Oke, diri kegembiraan sendiri, kok dituhankan. untuk diri sendiri, Itu nggak ada untuk Tuhan. perbedaannya, My Bre. Untuk diri Al-Isra. sendiri. Ikannya Ya. Miku. Dimatikan. Al-Isra ayat Jadi tolong dipahami perbedaannya. Mati kami bagi Allah. Tapi mati kami bukan di Saya udah dimati-matikan Tuhan sama si kalian Ripa ini. itu mati di sana. Ah, udah pada Berisik kau. terguncang ini pada. Dagingnya supaya dimakan. Kenapa Al-Isra coba? ayat 7. Dia disalib. Pikiran saya bicara karena ini, dagingnya Ripa. dan Gimana darahnya sih? nggak ada yang mau makan. Udah kalian bila Juma ya. Gini. Enggak, Gini. Kita pakai timer aja, pakai Jadi tolong timer. dibedakan. Pakai gitu. timer Orang aja, ini timer aja udah susah pakai di- timer. Iya. Dikurangin kelakuan lu yang Sakit Ibarat Tadi kata ngotot, gini, main TikTok, ibarat ya kan? kata Kalau tadi ngotot main pasien TikTok. kita ini nggak bisa diobatin, Sudah. harus diikat, Lanjut. diikat dulu, nggak bisa diobatin orang ini. Saudara, Harus diikat dulu. tadi si harus Juma diikat. ini yang minta Jadi, lu main TikTok. pakai Ya timer. kan? TikTokan aja kita haleluya. Pakai Diam, timer, diam, pakai diam, timer. diam kau, diam kau. Masalahnya Kemarin kamu kan udah susah tahu. diobatin. Iya, ya. Kamu susah diobatin. Ih, sakit otak. Pakai timer, pakai timer Kalau si Halu supaya bisa, supaya bisa kita obatin Iya, baik-baik. kalau si Halu motong Kasian pembicaraan ya, orang, padahal suruh dia kan tadi yang dulu. ngotot loh. TikTokan Biar- aja biar kita haleluya. nanti- TikTokan biar nanti gitu. Bang Zuma Sekarang dia Iya, bilang karena gitu. kamu nggak Pakai bisa timer aja lah. menjawab, karena kamu nggak bisa menjawab pertanyaan. Jadi Kamu nggak gini. bisa menjawab pertanyaan. Coba Sensei. Jadi sebenarnya Iya, letak silakan. perbedaannya itu hanya pada kata untuk dan karena. Iya, Ibadah betul. kita itu karena Allah. Tapi kalau ditanya ibadah itu untuk siapa? Ya untuk diri sendiri. Kenapa? Karena Allah juga berfirman mulki syai'a, tidak bertambah kerajaannya sedikit pun walaupun semua beribadah. Kalau untuk dia nggak ada untuk dia. Tapi karena dia kan itu aja. Maka tadi saya bilang sebenarnya ini bukan kelas sensei ini melayani pertanyaan kayak begini. Iya, jadi hanya perkataan soalnya soal untuk dia dan pelintir karena. gitu ya. Iya sensei. Enggak, dia pelintir Dia sesuatu yang nggak ada relevansinya. Itu yang kacau dalam logika. Iya, kan? nggak nyambung. Jadi Soalnya nggak nyambung. sedangkan kalau Jadi dalam umat Islam itu kan Iya. kalau hidup ya dari Allah untuk Allah, hanya Allah itu. Hidup dari Allah. Kita menjalani hidup untuk Allah kan. Kembali kepada Allah kan, itu pengertian yang fundamental. Tapi mereka nggak paham. Saya juga bingung. Emang penyerahan dia kemana tuh? Ya kan? Makanya penebusan dosa itu kemana? Untuk siapa gitu? Jadi sebetulnya hidup dia untuk setan kah atau untuk Tuhan kan gitu? Kita jadi bertanya-tanya kan kalau Iya. pakai logika dasar gitu. Iya. Kalau untuk itu kan bicara take and give. Artinya apa? Kalau udah untuk itu memberi. Masa Allah diberi? Kan begitu dia. Untuk itu kan diberi, bahasa Indonesia itu. Tapi kalau lillahi ta'ala, karena Allah baru tepatnya. Bukan diberi itu, tapi itu alasan. Karena itu alasan. Tapi kalau untuk nggak perlu alasan. Ya berarti dia diberi. Bentar, gitu. Tuhan aku itu ambil diberi alih dulu korban. biar kondusif. Pertama, yang naik ke atas itu tidak boleh lagi orang Islam, ya. Tolong yang naik adalah oten. Jadi mohon maaf teman-teman yang antri di bawah banyak sekali, saya tidak naikkan kalau kalian Muslim.
Saya cuma butuh yang naikkan adalah teman-teman Kristen. Udah banyak kali muslim di atas sini ya. Ada Bang Nevros, ada Bang Zuma, ada Bang Ali, ada Perah, ada Ustadz Unggul, ada si Guru. Udahlah, yang muslim aja yang naik ke atas, yang muslim, yang Kristen aja ya. Silakan sapa Pak Salomo. Pak Salomo. Halo Pak Selamat Salomo. malam semuanya. Selamat malam. Oke, silakan Anda kami serahkan kepada Dokter Zuma untuk konsultasi. Saya Ini hanya teman saya tadi siang ini. Iya Bro Zuma, kita ada ketemu tadi siang ya. Iya. Saya Buat dengar muslim sekarang jangan untuk naik lagi. masalah apa Dewa Molok itu ya. Iya. Dewa Molok itu kan sebenarnya sembahan Bani Amon di masa Raja Salomo kan ya. Di masa Iya, Raja betul. Salomo. Nah, sesembahan di situ dimaksudkan adalah mengorbankan anak-anak gadis, anak-anak kepada Dewa Molok itu bukan dimaksudkan untuk penebusan dosa, tetapi sebagai korban. Korban untuk Korban mendamai. saja. Jadi beda sama dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang menumpahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa, menebus manusia dari dosa. Kalau Dewa Molok itu betul-betul korban sesembahan untuk apa? Untuk Dewa Molok. Ya tidak ada artinya, hanya dikorbankan untuk Dewa Molok dengan tujuan harapan bahwa Dewa Molok itu nanti akan memberikan mereka imbalan. Nah, namanya juga keselamatan, musyrik imbalan. ya, Iya, musyrik. sama. Musyrik. Sama itu. Jadi tidak Kristen ada. juga mempersembahkan Yesus untuk apa? Kalau Yesus itu kalau untuk menebus untuk apa manusia dari dosa. dipersembahkan darahnya? Ya, jadi beda. Nah, itu dia Situ, Bro Suma. sama Bang, sama. Jadi begini, kalau manusia itu mati dalam keadaan bawa dosa, Tuhan murka, maka dilemparkan ke dalam neraka orang-orang itu. Untuk supaya Tuhan itu tidak murka, maka dia dipersembahkan kepadanya darah manusia, sehingga kalian punya dosa sudah dihapuskan. Sehingga kemana perginya? Bukan lagi ke neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga, karena Tuhan sudah tidak murka sama kalian. Itu sama dengan Dewa Molok juga begitu. Begitu juga di dalam pemahaman Yunani kuno, kepercayaan mereka. Jadi Dewa Zeus itu dibuat senang. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan kepadanya persembahan darah anak manusia. Itu Dewa Zeus. Kalau Dewa Molok itu yang bagaimana menurut Bro Suma? Ya, Dewa Ke Molok juga itu. sama. Imamat Seperti 18 apa? nomor 21, Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang dari anak manusia kepada Molok, anak-anak mereka kepada Molok. Itu Tuhan marah, Tuhan murka. Dan Dewa Molok itu adalah dewa yang kemudian dianggap sebagai penguasa atau dewa atau Tuhan atau Theos. Nah, untuk mendamaikan agar murkanya tidak marah, menyala-nyala, maka penyembahnya harus mempersembahkan anak manusia. Ini konsep yang diimani oleh teman Kristen. Kalau yang dibawa tadi oleh saudara Halu, ini karena ketidakpahamannya dia. Kalau di Islam itu sangat jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Maka kami mengabdi kepada Allah. Jadi hidup kami, mati kami, semua kami serahkan kepada Allah, bukan kepada Dewa Molok, bukan kepada manusia, bukan kepada setan, tapi melainkan hanya kepada Allah. Tapi ini kematian maksudnya bukan menyerahkan diri dalam arti kata bunuh diri, tidak. Bukan begitu pemahamannya. Tapi si Halu membawa ranah ke sana. Semua manusia akan, dengarkan Bang, semua manusia akan mati. Ada yang mati dalam kekafiran, ada yang mati dalam kemusyrikan, ada yang mati dengan cara bunuh diri. Kami mati untuk Allah, artinya mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan yang baik, bukan mati dalam keadaan kafir. Itu yang dimaksud mati untuk Allah. Melakukan ibadah dari sejak bangun sampai tertidur sampai bangun kembali, semua hanya untuk Allah. Itu yang dimaksud. Karena memang tujuan kita dicipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian kami itu bukan untuk menebus dosa. Beda dengan Yesus. Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, tapi Halu cuman konsentrasi terhadap
Hewan itu dipersembahkan kepada siapa? Ya dipersembahkan kepada Tuhan, dalam arti kata perintah Tuhan yang dijalankan. Kami juga mati. Kenapa? Segala sesuatu yang bernapas pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kematian itu dipersembahkan kepada Allah, jangan persembahkan kepada dewa Molok. Nah, sedangkan Kristen jelas Yesus mati untuk menebus dosa Kristen. Nah, pertanyaannya, dosa itu ditebus kemana? Itu bang, dosa kalian itu ditebus, tapi ditebusnya kemana? Silakan. Sudah. Tunggu dong, aku mau nambahin dulu. Dokter Perah mau nambahin dulu. Silakan, dikit ya, Perah. Brother Salomo ya. Iya. Aham. Jadi ini aku tuh tadi agak tenggelam mic-nya Ikhwan. Biasa, Kores sedang ada masalah teknis di sini. Soal matiku adalah untuk Allah, itu bukan korban. Karena yang namanya korban itu adalah media yang lain yang mati gitu loh. Nah, sekarang ketika diri kita yang mati itu bukan korban. Posisinya kan kalau kekristenan, dia yang berdosa, yang matinya orang lain. Itulah kenapa disebut korban manusia gitu loh. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kenapa Yesus melakukan korban manusia ini yang disembah-sembah oleh kekristenan? Karena kita lihat di Yohanes 6 nomor 54, barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ngerti nggak sampai sini? Nggak ngerti? Biar gua langsung kepada kesimpulannya. Yesus itu disalib karena daging dan darahnya nggak ada yang mau makan dan minum pada saat itu. Selamat datang di kebenaran. Coba kalau daging sama darahnya dimakan saat itu aja, nggak akan ada yang penyaliban Tuhan gitu loh. Coba kalau dimakan pas itu, pas ditawarin sama Yesus. Ini kan posisinya satu perikop nggak ada yang mau makan ini. Kenapa? Karena adalah suatu kejijian bagi orang-orang Yahudi memakan daging atau menjadi korban manusia pada saat itu. Nah, hale itu kelimpungannya di situ tadi sama Gurunda gitu loh. Mentang-mentang ada Yesus manusia mati untuk orang lain, disangkanya mati kita untuk Allah adalah mati untuk orang lain juga. Itu yang berbeda, hale. Lu hoki, lu kabur. Kores belum melakukan penginjilan tadi. Coba lu masih ada di sini. Gua ulang aib-aib lu terdahulu yang sering kabur ketika di pertengahan dialog tanpa bisa mengcounter satu pun. Itu saja. Silahkan Brother Salomo dilanjut. Oke. Saya kalau ke perspektif Islam saya nggak berani menanggapi ya. Saya hanya coba meluruskan pandangan-pandangan saudara-saudaraku dari Islam tentang isi Alkitab. Itu aja. Karena persembahan Yesus itu tidak, apa artinya pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak bisa disamakan dengan persembahan yang dilakukan kepada dewa Molok. Kalau persembahan tubuh dan darah Yesus di dalam Alkitab itu kan melanjutkan tradisi dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Taurat Musa disebutkan bahwa dulu memang pengorbanan yang dilakukan adalah untuk menebus dosa itu atau menebus salah dengan melakukan pemotongan hewan kurban seperti domba, merpati dan lain-lain. Nah, sekarang kan dengan adanya penebusan, dengan adanya Tuhan sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia sebagai korban penebus salah, ya sudah tidak dilakukan lagi rutinitas atau ritual untuk menyembelih hewan-hewan korban sebagai korban penebusan dosa. Jadi beda di sini dengan dewa Molok. Kalau dewa Molok itu dia dipuja sebagai Tuhan, tapi dia bukan Tuhan, dan diberikan persembahan sebagai korban. Nah, di sini tidak ada sesuatu yang bisa membuat istilahnya feedback gitu ya kepada para yang memberikan korban itu. Hanya semata-mata karena ketidaktahuan begitu. Jadi beda cara pandangnya di situ. Izin mengenai untuk tubuh dan darah sebentar, Yesus itu sebentar, izin dulu. Buat teman-teman yang di bawah, pastikan kalian Kristen yang naik ke atas satu slot kosong itu saya khususkan buat Kristen ya. Tolong yang lagi antri katakan kalau kalian Kristen saya naikin. Saya nggak tahu mana Kristen mana Muslim.
please ya. Jadi Muslim saya tidak naikin lagi, percuma kalian antri, mohon maaf ya. Yang Kristen saja yang naik, please. Aden Kristen, oke Ripka naik kau. Ya. Lanjut Bang Zuma Sudah, Mbak. dan Mas Rob. Lanjut semua. Kalau saya sedikit ya. Oke, Lagi-lagi- mengenai yang Mas Terah tadi bilang bahwa darah Yesus itu tidak ada yang mau makan, tidak ada yang mau minum, itu Halo Juma, apa kabar? bukan begitu Baik, sebenarnya. silakan. Nah, ketemu lagi kita ya. Ya Ripka, nanti dulu Ripka. Ripka nanti dulu. Ripka Hargai sabar. orang yang lagi bicara. Tanding lagi ya. Ripka diam Ripka. dulu. Ini Pak Salomo sedang bicara. Nah, Oh iya, saya sebentar lagi. Itu bukan dalam arti sebenarnya bahwa kita makan daging, kita minum darah secara real, bukan. Ya, itu hanya perumpamaan. Kami juga sekarang melakukan minum darah Yesus dan tubuh Yesus, tetapi dalam bentuk hosti dan air anggur. Nah, itu sudah ada substitusinya. Itu hanya sebagai simbol bahwa kita menerima Yesus untuk menebus kami dari dosa. Tapi Gitu aja kematian Yesus sebenarnya. bukan perumpamaan kan? Iya. Nah, kalau Kematian dari Yesus kan bukan perumpamaan. bagaimana? Pengorbanan Lanjut, Yesus Brother itu Sam, kan lanjut bukan dulu. perumpamaan. Oh iya, saya lanjut dulu ya. Nah, jadi sangat berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh para penyembah demolog tadi. Kalau kami dengan adanya pengorbanan Yesus itu, kami dijamin bahwa kami akan kembali bersama Tuhan Yesus nantinya setelah hari kiamat. Kami sudah diselamatkan begitu dengan tubuh darah Yesus tadi, sehingga kami adalah menjadi anak-anak Tuhan. Surga adalah tempat yang layak bagi kami. Sebagai jaminannya adalah kami harus menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai untuk menjadi jaminan bahwa kami akan menjadi penghuni surga. Nah, di sini kan sangat jauh bedanya dengan demolog. Kalau orang menyembahkan, mempersembahkan anak-anak gadisnya atau anak-anak sulung atau anak-anak mudanya ke demolog, yang mereka dapat dari demolog itu apa? Kan tidak jelas di situ. Itu hanya ritual yang dilakukan untuk menyembah dewa pagan, dan menurut Alkitab itu sudah disebut di dalam Alkitab karena itu adalah sifat musyrik yang tidak boleh ditiru. Itu maksud Alkitab. Sifat musyrik. Yang terjadi pada zaman kerajaan Salomo, dan itu dilakukan oleh Bani Amon sebenarnya itu. Ya, bukan Bani terpilih. Ya begitu aja. Ya, itu yang nanti yang Dewa Molok, Gurunda yang ini aku cuma mau bahas yang mengenai Yesus. Mungkin ini kawan-kawan kekristenan nggak paham apa yang aku bilang. Perhatikan ya, perhatian perkataan Yesus di Yohanes 6 nomor 54. Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini kalau murid-muridnya tidak jijik untuk melakukan apa yang Yesus minta, itu misalnya pas dia ngomong kayak gitu, oke, baik guruku, akan aku makan dagingmu dan aku minum darahmu. Itu penyaliban gak perlu ada. Gak perlu ada penyaliban. Coba kita lihat Dan Yesus ayatnya, pun Mas berhasil Tera. gitu loh. Tunggu dulu, Coba ini kita kan lihat Gurunda ayat. belum. Gurunda kan belum. Ya, jadi sabar dulu. Nah, jadi logikanya tuh udah masuk banget. Oh iya juga ya, kalau murid-murid langsung memakan apa yang Yesus katakan, itu dimakan tuh langsung dioncok dagingnya Yesus, cucut, kelar perkara, nggak perlu ada penyaliban jadinya kan. Jadi lambang kalian tuh benar-benar daging dan darah jadinya, nggak perlu ada lambang kayu palang, nggak perlu itu. Nah, ini yang membedakan bahasan kita tadi. Itu yang membedakan antara apa yang salah dari siapa namanya? Hale gitu. Harusnya Hale bilang matinya untuk Tuhannya sendiri dan Tuhannya mati untuk diri mereka sendiri, itu adanya di kekristenan, bukan di Islam gitu, Brother Salomo. Oke, Gurunda yang Dewa Moloknya sebelum silakan. Bang Zuma, tadi Bang Nefros ingin menyampaikan sesuatu. Coba apa Bang Nefros sebelum ke Bang Zuma? Iya, lagi-lagi harus Nanti digarisbawahi. izin. Kita itu jadi gini, Iya, kita iya, punya saya kasih semua nanti. keterbatasan. Kita punya keterbatasan dalam kosakata kita. Banyak sekali yang memang kemudian pada akhirnya kosakata itu sudah tidak sesuai lagi pemaknaannya, tidak sesuai lagi dengan porsinya. Perhatikan ya, kata untuk dan karena itu berbeda. Kata untuk itu kata depan. Kalau karena itu kata penghubung. Kata untuk itu adalah bentuk pernyataan bagi atau bagian. Kalau kata penghubung itu menunjukkan kata yang menunjukkan kepada penghubung atau alasan. Jadi berbeda itu. Misalnya begini, kalau dalam Islam itu
alasan ya, karena alasan kenapa? Salah satunya adalah kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu alasan tuh. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu kan alasan itu. Ada reason di situ, alasan manusia dan jin diciptakan. Tapi kalau untuk misalnya manusia berkorban atau hewan kurban, kambing itu dipotong untuk Allah, itu keliru itu dalam bahasa ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kambing dipotong karena Allah, loh karenanya apa ini? Alasannya apa? Perintah. Karena berarti hidup dan mati itu karena Allah. Kan begitu dia. Reason dia, alasan. Kalau untuk udah gawat itu. Terjebak kita dengan kosakata. Itulah mungkin ya. Oke, Ustadz Unggul, sebelum ke Bang Zuma kita izinkan dulu lainnya berbicara. Ustadz Unggul. Iya, sedikit menit ya. Jadi mengenai Molok ini manis jauh kemana-mana, bahkan di Yerusalem ada ya, menyembah dewa Molok kota Yerusalem, Tofet kalau nggak salah kotanya atau desanya. Nah, kepada dewa Molok berbagai cara sampai Jawa. Sekarang itu masih loh ada lewat tikungan dibilang keramat sering bawa ini parkan rokoknya, supirnya sekalipun kok dibakar sedikit lalu dibuang. Itu persembahan supaya selamat ya. Ini pemikirannya. Nanti ada lagi ya, ini kembali ke harus anak atau manusia, hewan, karena persembahan yang paling mahal. Bahkan anak dijadikan apa? Tumbal. Apa yang mereka minta? Kecewa anak saya perempar kepada dewa yang dibakar itu ya. Jadi dibakar hidup, bahannya itu tumbalnya. Putus-putus mintanya apa? Supaya geser tes 1 2 3 sedikit cek. Lanjut. Lalu bahan yang paling mahal, yang paling dicintainya, ini sebenarnya kesesatan. Kenapa kayak keong nih? Slow motion gitu. Apa jaringan atau gimana ini? Apa delay kah? Di kamar ini. Sekarang keluar gimana? Cek kalau masih jelek juga ya udah nggak apa-apa. Cek 1 2 3. Lanjut. Coba lagi Ustaz. Udah bagus ya? Oke. Tadi di kamar, sekarang ke teras. Yes ya. Jadi kepada dewa Molok ini tumbal, mereka orang yang punya hewan tapi nggak kurang mahal tumbalnya, anaknya hidup ke patung yang ada api itu dibakar hidup. Oh ya udah deh. Ya, aku pending dulu ya. Sinyal ini, monggo. Dilanjut. Bang Aldi mau nambahkan atau langsung ke Bang Zuma? Langsung ke Dokter Zuma. Oke, langsung Dokter Zuma karena ada dua antrian lagi di belakang Bang Salomo. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan Anda mengatakan Dewa Molok minta persembahan dan orang yang mendewakan memang mencoba untuk mendamaikan kemarahan Molok itu dengan memberikan persembahan manusia. Perbedaannya kemudian dengan Kristen, Tuhannya sendiri yang datang kemudian untuk mempersembahkan dirinya. Nah, ini yang sekarang jadi permasalahan, hebat mana antara Bapak yang ada di surga dengan Bapak yang ada di Antioquia. Kalau Bapak yang ada di surga melarang kemudian untuk mempersembahkan anak manusia, kalau Bapak yang ada di Antioquia mengajarkan anak manusia mempersembahkan dirinya sendiri untuk menebus orang Kristen. Kira-kira yang hebat yang mana di sini? Bapak yang di surga atau Bapak yang ada di Antioquia yang dari Tarsus itu? Karena hanya Bapak yang dari Tarsus
yang mengajarkan Yesus itu adalah anak domba. Orang-orang yang datang setelah Yesus terangkat ke langit yang mengajarkan Yesus itu anak domba. Yesus tidak pernah sekalipun mengatakan dirinya sebagai anak domba. Justru dia mengajarkan dirinya sebagai gembala, gembala sang domba, gembala para domba. Tapi setelah dia terangkat ke langit, dia berubah menjadi anak domba. Demi apa? Untuk menyenangkan kemudian Bapa yang ada di Tarsus. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 5 nomor 6. Ini Tuhan yang di surga nih, menurut perspektif iman orang Kristen. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Engkau ya Tuhan membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Dan engkau Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Penumpah darah yang dimaksud sini adalah penumpah darah manusia. Amsal 19 nomor 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Keluaran 23 nomor 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin kemudian Anda yang bersalah dibenarkan kemudian oleh Tuhan dengan telah ditebusnya dosa kesalahan kalian dengan matinya anak yang dikasihinya? Ini konsep yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Maka karena itulah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi meminta korban hewan. Siapa yang taat kepada perintahnya, ketaatannya itu kembali kepada yang melaksanakan, bukan untuk Tuhan. Tapi keselamatan daripada yang mentaati perintah itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, sekarang Tuhan mengatakan, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Aku sendiri sebagai Tuhan akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak-anaknya kepada dewa Molok. Loh, kok tiba-tiba Bapak yang di Tarsus mengajarkan, Bapak yang murka kepada orang-orang yang memberikan anaknya untuk dewa Molok, itulah yang datang sendiri untuk mempersembahkan dirinya sebagai manusia kepada siapa? Nah, itu pertanyaannya. Tuhan yang Bapa di surga datang sebagai manusia, mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa Kristen kepada siapa? Ini permasalahan besar. Kepada siapa kemudian Bapa mempersembahkan dirinya lagi? Dia kan sudah Tuhan tuh, datang sebagai manusia katanya, kemudian dia mempersembahkan nyawanya. Untuk siapa dia persembahkan nyawanya? Untuk menebus dosa Kristen. Ya, penebusannya itu diberikan kepada siapa? Kalau domba 30 detik lagi, 30 detik. Kalau domba yang diperintahkan misalnya dalam Imamat 4, domba mempersembahkan nyawanya melalui penyembelihan untuk siapa? Untuk Bani Israel yang melakukan dosa. Untuk siapa kemudian dia melepaskan nyawanya dia atas pembantaian? Untuk melaksanakan perintah Elohim sang Tuhan. Nah, sekarang untuk siapa Yesus mempersembahkan darahnya di atas tiang salib? Untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Nah, penebusannya ini diberikan kepada siapa? Hanya ada dua. Kepada pencipta langit dan bumi atau kepada dewa Molok. Kalau kepada pencipta dewa langit dan bumi, tidak mungkin, karena Tuhan jijik dengan pembunuh manusia. Nah, lalu kepada siapa lagi kalau bukan kepada dewa Molok? Silakan Anda bantah. Gimana, Oke, Bos? pasien pertama Pak Salomo, silakan Pak Salomo. Kok pasien sih? Iya, ini klinik, ini. Iya. Rasanya kemarin saya sudah pernah bicara sama saudaraku Suma yang baik hati bahwa itu Pak hujat penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menebus hukum kekekalan yang sudah terputus antara manusia dengan Tuhan akibat dosa asal yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam. Itu. Nah, kalau ada Molok itu nggak ada kaitan apa-apa. Begitu mereka sudah mengorbankan
anak gadisnya, anak laki-laki atau apalah yang dikorbankan itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan keselamatan. Itulah yang mau ditonjolkan oleh Alkitab, bahwa perbuatan seperti itu perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang musyrik begitu. Nggak boleh ditiru, itu maksud Alkitab. Makanya ditulis. Jadi kita tidak boleh lagi mengikuti ritual-ritual yang hanya menduakan Tuhan dan tidak mendatangkan hasil seperti itu, tidak memberikan keselamatan. Begitu Bro Suma. Oke, pasien ODGJ kedua, Pak Ripka. Yang mana ODGJ yang ngomong? Udah, kau bicara aja. Nah, lu jangan banyak ngomong. Kalau lu ngomong, lu yang sopan, santun, lu tahu nggak? Lu diajar nggak sama agama lu ngomong ODGJ lu? Mau bicara atau mau turun? Bicara, lu jangan ngomong. Kalau Juma tadi udah ngompol sama gua tadi siang. Kan betul berarti ODGJ ini Sekarang gua mau orang. nanya sama lu. Lu tadi sama meledak aja lu udah KO, bisa ngomong. Nah sekarang gua mau nanya lu. Tadi lu kan nggak bisa jawab. Gua mau dong dibikin ngompol dong, gua dong. Mau dong, gua dong. Nah sekarang gua nanya nih, mau sekaligus apa 1 lawan 1 nih? Udahlah Ten, tidur aja Ten, tidur aja Ten. Ya udah nanya. Kekristenan itu lahir untuk bertanya. Aden memang lahir untuk bertanya. Padang, Aden kurang Padang, tanya Tuni gimana ya? Orang Padang dan Iya. Nah si Juma ini kan orangnya sok-sok tahu Bible. Yesus juga orang Yahudi tapi Kristen dia. Ngomong soal Bible, ya kan? Ya enggak? Dia kalau memang mengerti soal Bible, ngambil sepotong-sepotong hanya untuk memburuk-burukkan agama orang lain demi sebuah gift, ya itu sifat si Juma. Makanya kau kalau mau tanggapi saja sekarang. Sekarang kau tanggapi. Kalau kau mau berkhotbah, kau cari saja jamaat kau di sana. Kan udah mulai takut kan? Kasih, biarin. Keturunan mama. Biarin Bang Ali. Akhirnya close. Lanjut Ripka, lanjut lu jangan ini dulu, jangan. Tunggu. Aku ambil alih ya, tolong. Tolong Ripka, diam dulu. Ripka mau ikut diskusi atau mau turun? Ini memang mau diskusi. Ya, diam. Jangan ngomong. Ini kan gantian. Lu jangan marah-marah kayak Yesus, nanya aja. Gantian Ripka. Coba cekek aja leher penyembah zombie ini. Gantian Ripka, kamu mau bicara atau enggak? Kalau kamu bicara saya kasih kamu waktu 2 menit. Tapi kamu juga dengar orang lain bicara. Harus adil, bukan soal begitu. Iya, tapi kamu juga jangan menyahut-nyahut. Oke, saya coba adil ya. Diam. Oke. Semua saya kasih waktu. Diam. Saya kasih kamu waktu 3. Diam, kampret. Ini yang kampret. Diam, aku bilang. Kau bodoh. Kau babi. Kampret. Kau babi. Kau yang babi. Itu pancingan. Jangan. Aduh. Udah, Saudara Ripka. Turunkan. Kau kursi gereja. Jangan itu. Udah nggak ada. Udah tenang aja, saya bisa analisis yang pantas diturunkan. Jangan berkata-kata seperti itu. Udah lanjut Pak Sulmo, jangan dilayanin lagi. Enak dengan iya, saya bukan tampar kiri kasih kanan. Enak aja, nenek sini diajak ngomong baik-baik, gak bisa. Sekarang sore belum. Oke. Siapa ini? Bed close shop. Bang Ali ambil alih Bang Ali. Aku tidur. Oke, Saudara Bed. Suaraku udah kedengeran belum? Bang Ali. Halo. Sudah unggul udah. Oke, Anda mau menanggapi dari analisa dokter kami tadi? Ya, oke. Yang pertama dulu sih, saya terima kasih untuk kesempatan ini forum pertama saya bisa gabung di sini. Nah, kalau ini dari pandangan kita Kristen, saya nggak bisa bahas dari pandangan Islam karena saya bukan dari Islam tapi dari Kristen. Saya sih menanggapinya seperti ini. Kalau kita gambarannya sebagai manusia, ini dari versi Kristen ya. Kita itu gambarannya itu seperti seorang yang jatuh di dalam sebuah lubang yang jauh dalam, tapi kita nggak bisa keluar. Karena apa? Karena kita sedang berada di dalam posisi orang berdosa. Nah, gimana supaya kita itu bisa keluar dari lubang itu?
banyak di atas sana itu yang menawarkan pertolongan. Yang pertama, kamu harus berbuat baik, kamu harus melakukan banyak hal, kamu harus berjuang untuk keluar dari situ sendiri. Tapi pada ujungnya, saya sendiri, kalau gambarannya ke pribadi saya nggak bisa keluar dari situ. Nah, dari ajaran kita menggambarkan bahwa harus ada satu orang nih yang bisa membantu saya untuk bisa keluar dari lubang yang dalam itu tadi, yaitu gambarannya itu adalah pribadi dari Yesus itu sendiri yang datang untuk bisa menyelamatkan saya, karena saya sendiri udah nggak bisa dibantu, saya sendiri udah nggak bisa keluar lagi dari yang dalam itu tadi. Nah, makanya gambarannya bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa, bukan dosa yang ditebus, tapi pribadi kita, menebus kami dari pribadi kami yang tadinya kami orang berdosa kemudian diangkat untuk menjadi anaknya. Nah, itu sih gambaran singkat dulu dari saya, gambaran bahwa pengorbanan Yesus itu gambarannya bagi kita itu seperti kita yang lagi jatuh di dalam dosa yang begitu dalam, kita nggak bisa keluar dengan usaha kita sendiri, tapi kita butuh bantuan pribadi yang bisa menolong kita. Nah, itulah sebabnya kami mengimani memang harus ada pribadi yang bisa menolong kami, karena memang dari awal, dari konsep kita di dalam Alkitab, bahwa manusia itu dari awal memang sudah jatuh di dalam dosa dari keturunan Adam dan Hawa, dan kita nggak bisa lepas dari itu kalau tidak ada pribadi yang menolong kita. Itu sih dari saya dulu sih tanggapannya. Oke, thank you Bang Bet. Silakan dokter, diagnosanya. Iya, jadi gini. Sekali lagi saya katakan itu adalah doktrin. Nambahin Gurunda. Ya, silakan akhi, Fadal. Siap. Putus ya. Iya, baik. Jadi itu penyembahan dewa Molok, berbagai keinginan dari yang melemparkan tumbal anaknya sendiri, ya, untuk meminta supaya keamanan. Untuk yang paling tegas di sini dikatakan masyarakat pada umumnya ketika merempas sial, lalu bahkan ada mereka meyakini dosa kakek saya, dosa leluhur saya. Untuk terbebas dari dosa itu, mereka harus melakukan korban. Korban mereka punya hewan, tapi harus yang paling besar. Dosanya benar-benar 100% diampuni dengan mengorbankan anak. Tujuannya melempar anak, membunuh anaknya untuk pengampunan dosa, bahkan dosa dari leluhurnya. Silakan Gurunda, standby. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait apa yang saudara sampaikan tadi, ibarat orang yang jatuh dan tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan. Seakan-akan Anda itu ragu terhadap ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah keselamatan kekal, surga, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup kekal. Yang masalah sekarang ini adalah Anda kemudian menggadaikan diri Anda kepada ajaran Paulus yang mengatakan bahwa manusia punya dosa yang diwariskan oleh Nabi Adam. Itu yang menggait Anda, itu yang kemudian menjebak Anda di sana. Anda terjerat dengan tipu daya itu. Di mana dikatakan Adam itu mewariskan dosa? Di mana? Itu hanya ada di dalam pengajaran Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tidak ada di dalam perjanjian lama Adam mewariskan dosa, nggak ada. Adam mewariskan bumi ini kepada keturunannya. Adam mewariskan kecerdasan ini kepada keturunannya, bukan mewariskan dosa. Itu fitnah. Nah, Anda terjebak di situ. Sementara sederhana, pengajaran Yesus itu sederhana. Anda ingin terhapuskan dosa, maka lakukan hukum Taurat. Tuhan juga mengajarkan seperti itu. Ketika kemudian ingin mendamaikan dosa, maka kalau yang pelakunya itu adalah tokoh agama, maka dia harus mempersembahkan kambing jantan atau domba jantan. Kalau rakyat jelata, maka domba betina atau kambing betina. Kalau secara keseluruhan, maka lembu, ya, maka sapi. Itu ada di dalam Imamat 4.
Jadi tidak ada cerita dosa itu tidak bisa dihapuskan sehingga dibutuhkan. Nah, ini sama dengan Dewa Molok. Murka Dewa Molok tidak akan padam kalau tidak dipersembahkan kepadanya darah manusia. Tidak ada keselamatan lagi. Ibarat orang jatuh, hanya ada yang bisa menyelamatkan, yaitu mempersembahkan darah manusia. Ya sama, apa bedanya? Sekali lagi saya katakan, ini data di dalam kitab yang Anda gunakan. Meski itu adalah kitab dari orang Yahudi yang saudara-saudara Kristen gunakan terjemahannya. Tuhan murka kepada orang yang mempersembahkan anak manusia. Murka dia. Tapi kemudian pendiri agama saudara, Paulus, itu kemudian menjual narasi bahwa tidak ada yang bisa selamat tanpa melalui darah Yesus. Maka Yesus diajarkan oleh Paulus datang sendiri untuk mati di atas tiang salib demi untuk menebus dosa orang Kristen. Pertanyaannya, dosanya orang Kristen itu ditebus kemana? Darah Yesus untuk orang Kristen, tebusannya untuk Kristen. Tapi Tuhan yang mana minta kemudian menghapuskan dosa dengan cara membunuh anak Maria? Ingat saudara-saudara, yang mati di atas tiang salib ini sudah pasti bukan Tuhan, tetapi manusia. Makanya kalau orang Kristen itu ditanya, yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusianya yang mati. Berarti yang dipersembahkan di sini adalah manusia. Nah, kepada siapa manusia ini dipersembahkan? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menginginkan, bahkan jijik kepada orang yang mempersembahkan anak manusia. Kepada dewa, apalagi kepada dirinya sendiri. Apalagi dirinya sendiri menjelma menjadi manusia untuk dibunuh. Itu logika cacat yang bisa menerima itu. Maka muncul pernyataan, jangan Anda hanya bisa menjawab dengan data-data doktrin dan dogma. Tapi tolong tunjukkan di mana Tuhan mengasihi manusia dengan cara mengutus anaknya ke alam dunia ini untuk dijadikan sebagai tumbal. Itu di mana? Justru yang ada, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan dia. Nah, mana perkataan dia yang harus didengarkan bahwa bunuhlah aku menjadi penebusmu, bunuhlah aku. Itu tidak ada. Malah perkataan dari dia, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Di mana itu? Matius 8 nomor 4. Jadi saya minta teman-teman coba cerdas sedikit lah. Jangan Anda kemudian membebaskan dosa-dosa Anda dengan menjadikan Yesus itu tumbal. Jangan. Karena itu Yesus tidak ajarkan. Yesus mengajarkan apa? Manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Aku akan datang untuk memberikan upah kepada manusia berdasarkan dengan pekerjaan masing-masing. Jadi tidak ada kemudian pekerjaan Anda ditanggung oleh anak Maria, nggak ada. Nah, mungkin ada di antara teman Kristen yang bisa memberikan sedikit narasi, yang mana narasi itu bisa menjawab ini bahwa oh ternyata Tuhannya Nabi Musa memang pernah memerintahkan untuk mempersembahkan anak manusia dari manusia perawan yang melahirkan laki-laki suci. Tertulis di mana itu? Tolong ditunjukkan ke kita, silakan. Aku mau nambahin dikit. Jadi kawan-kawan Kristen, ini analogi yang paling pas mengenai keselamatan kalian. Adam, ini Tuhan ya, Tuhannya versi Kristen. Adam, kamu berdosa. Ah, saya berdosa Tuhan. Iya, karena kamu berdosa, keturunan kamu juga akan berdosa. Ah, jadi saya harus bagaimana Tuhan? Tenang, karena kamu berdosa, dosa kamu sudah ditebus. Kamu gak percaya? Ini anak saya bunuh. Mati anak saya, dosa kamu ditebus. Percaya kamu ya? Kalau kamu percaya anak saya mati, nah kamu masuk surga. Kan gitu ya? Silahkan. Sorry, dan makan dan minumlah darahnya begitu ya. Saya tanggapin sebentar ini dulu baru Bang Zuma ya. Yang sebentar Pak. Tes suara aku kedengeran nggak? Kedengaran. Jelas. Tes. Oke, Bang. Handphone aku Halo. Karena aku nggak bisa lihat orang nggak bisa naikin, nggak bisa nonton karena apa? Tadi putus-putus sedih. Putus-putus. Halo, saya tanggapi Bang Pera dulu ya, baru ke Bang Zuma ya. Halo? Iya. Halo? Iya.
Oke, Bang Pera, saya tanggapi dulu ya. Jadi gini, sebenarnya itu kan tadi itu pandangan Bang Pera ya. Saya dari awal sih banyak yang nggak setuju. Ini nggak apa-apa, yang namanya kita sharing ya. Kalau dibilang bahwa percaya ngikut Tuhan habis itu selamat, enggak. Justru mengikut kami sebagai orang Kristen. Aduh, maaf. Ini ada yang apa namanya, ada kuasa-kuasa kegelapan ya. Sorry. Mana yang lain? Rungkat Bang, ada ini tadi. Ada Dewa Molok, santet. Ada santet, ada Dewa Molok tadi Bang. Itu makanya nanti kita jemput. Yang jadi begitu, dosa tuh. Diam kau memang gak ada adab kau nih. Naik kan kau? Iya, makanya jangan dinaik, jangan diturun-turunkan. Oh, kau kuturunkan kau, nggak ada guna kau. Diam kau. Tuh, sabar. Tukang parkir gereja. Jangan main keroyok gitu. Ya kan? Hantu. Tiru Mamat. Bejat. Ya, Mamat Kristus. Iya, apalagi Juma itu. Juma tuh bisa apa di dewa-dewa itu? Ini yang anak pesundal itu ya? Yang mana yang pesundal? Iya, mama kau tuh pesundal tuh, pantat hitam nggak laku-laku, anak pesundal kau. Kok pantat hitam sih Bang? Rasa. Iya, makanya nggak laku-laku. Udah pesundal, pantatnya hitam pula. Cuma bisa apa? Pantat hitam mama kau. Ya udah, kecoa jawab gereja. aja, saya jawab. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab dikit-dikit. Kecoa gereja adalah bang salibnya loh. Muslim ini penakut semua. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Penakut. Lu gak usah tanya, ini kan kaum Muslim. Gua tanya lagi, kapan Muhammad disunat? Kan gua udah ngomong tadi. Iya. Kecoa gereja itu ada salibnya, percaya nggak? Gua tanya dulu, lu jawab dulu. Terus ya lu percaya nggak tapi tanggal berapa? Lu nggak bisa jawab Juma, lu ya jangan udah pakai ya. Bible. Kalau misalnya Kristen bisa mengasih tahu Yesus tanggal berapa disunatnya, baru gua kasih tahu Nabi Muhammad kapan disunatnya. Kasih tahu dulu tanggalnya Yesus kapan disunat. Dan itu yang ngomong harus Allah Bapa. Jangan soal tanggal Muhammad itu sunatnya. Kalian kan wajib. Sunat itu kan wajib bagi kalian. Nah, sekarang saya mau tanya, kapan dan di ayat berapa, di mana Muhammad itu disunat? Musa di hadis permulaan wahyu di mana Abu Sufyan itu mengatakan semua orang Arab disunat. Nah, udah kena tuh ya. Sekarang tanggalnya lu di mana? Tanggalnya Yesus disunat itu sama siapa nama yang menyunat Yesus?
Ayo. Siapa Jangan nama yang bertanya kalau nyunatin belum Yesus? selesai Kalau nggak ada turun. Kalau nggak ada turun. Kalau yang nyunat Yesus bukan Yahweh, maka Yesus itu memang benar-benar berhala manusia. Wah, hilang orangnya. Tadi juga aku tanya, sudah aku jawab itu tadi siang dek, panjang lebar. Pas giliran ku bertanya siapa nama bapaknya Paulus, jangan kau bertanya sesuatu yang tidak ada tertulis. Nangis dia, marah-marah dia. Iya. Sapa dulu, bentar kita sapa dulu ini. Ini Putra Flores Muslim atau non Muslim? Putra Flores Muslim atau non Muslim? Oke, aku turunin ya. Kalau nggak ada ngomong aku turunin. Si Malungun Muslim atau non Muslim? Katolik saya. Hah? Katolik. Oke. Kalau meronta-ronta Muslim atau non Muslim? Muslim atau non Muslim? Oke. Oke, Bang Zuma, start unggul, Vera, Otennya kita seimbangkan ya. Ntar Bang Andi ya, aku prioritaskan Oten dulu. Oke, ini Muslim atau non Muslim? Daundi, Muslim atau non Muslim? Daundi. Kristen. Oke, lanjut. Baik, silakan Bang Zuma, Vera, start unggul. Di sini sudah ada teman kita Klausop Kristen, Simalungun, Masaha, Daundi. Jadi ada 4 Kristen. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5 Kristen, 4 Muslim. Silakan lanjut. Ya. Kristen. Ya, jadi begini Bang. Jadi silakan. Dosa waris buah kuldi itu hanya bisa dihapus dengan pengorbanan nyawa. Makanya Tuhan memerintahkan Ibrahim mengorbankan anaknya. Jadi Tuhan tuh punya 2 pilihan. Yang satu pilihan pertama, dia membunuh semua umat manusia karena sudah kotor karena dosa waris buah kuldi, atau menyalibkan Yesus. Nah, Tuhan memilih menyalibkan Yesus. Begitu. Ilmunya di mana itu Bang tertulis? Itu tafsir pribadi saya sih. Oh iya, baik. Yang lain, teman Kristen yang lain? Bisa nanya? Boleh. Bisa nanya Bang? Iya, silakan. Kenapa seluruh umat Islam itu menghadap sholatnya ke Ka'bah? Apakah Ka'bah dianggap Tuhan? Iya. Aku jawab pertama, nanti Gurunda. Iya, silakan. Ya, Ka'bah itu arah. Hikmahnya adalah umat muslim itu united. Ketika semua orang di wilayah manapun dan sedang melakukan aktivitas apapun dan sedang dalam kegiatan apapun, adzan berkumandang, semua serempak langsung menghadap ke arah Ka'bah untuk melakukan ibadah sholat. Mau tanya, gitu. Buminya Muslim itu bulat atau datar sih? Kok bisa mengarah bisa sama? Iya, karena ada posisinya. Kalau kalian kan menyembahnya menghadap salib. Bulat. Bulat. Bagaimana bisa bulat itu kalau seandainya berseberangan itu? Ini gue jawab, Kores. Dengan di sebelahnya itu menghadap kemana? Bagaimana bisa sampai mau menghadap? Ya menghadap ke Ka'bah aja. Kita lihat, misalnya kita ada di Afrika nih, Afrika walaupun banyak Kristen di sana, tapi kan Afrika ada di sebelah selatannya Arab gitu. Nah berarti nanti orang-orang ini akan menghadap utara agak ke kanan sedikit, kan jadi itu sholat. Kalau bumi bulat menghadap kemanapun, di garis-garis terus akan dapat ke Ka'bah itu. Biar menghadap kemana? Ya udah, lu besok jalan ke kantor lewat WC, jangan lewat pintu rumah kalau gitu. Bisa. Ya udah, jebol aja tuh WC lu. Sini gue jawab. Ini santai bercanda. Gantian Cuma dong kalau jawaban bicaranya. bodoh ya dijawab lagi dengan lucu-lucu, masa marah. Gantian dong Daundi. Ya, silakan. Iya, kenapa? Gurunda belum itu, Gurunda belum nambahin. Sedikit aja nih, sedikit.
Itu pertanyaan dari CP ya. Ya karena itu kan akal-akalan, kita jawabnya juga buat lucu-lucuan aja ya. Jadi kemanapun arah itu dalilnya ada, kemanapun kau arahkan wajahmu gitu ya. Gampang cerita begini, kan pasti pernah melihat lah orang Islam sholat di dalam pesawat terbang, di kapal laut, di kereta api, nggak bergeser-geser, dia tinggal ikut aja arah kemana wahana itu. Jadi bukti bahwa itu bukan harus menjadi wajib. Bagaimana menghadap? Apakah dia membenturkan kepalanya di lantai atau bagaimana supaya menghadap ke bumi kan? Kalau di dalam pesawat sambil duduk boleh, sambil duduk boleh. Nggak perlu seperti keadaan normal. Menghadap ke buminya, Pak, menghadap ke buminya. Kan ada dalilnya. Makanya kalau Islam itu kuat dengan dalil, tidak dengan asumsi pribadi. Belum pernah saya dengar debater Kristen. Sebentar saya buka Matthew Henry Commentary, Yerusalem Commentary, nggak pernah. Semua pasti dalil sendiri. Di dalam Al-Quran dijelaskan kemanapun kau mengarahkan wajahmu, itu. Jadi nggak masalah. Di dalam kereta ya duduk saja, nggak usah heboh-heboh joget-joget, terus kepala bersujud, nggak usah, duduk saja, tenang. Maksud saya nggak perlu install proyektor juga, proyektor tuh disembah. Kan udah dibilang tadi, kemanapun engkau mengarahkan wajahmu, gitu. Ada dalilnya. Bapak. Siapa bilang harus arah kiblatnya itu? Oke, gantian bertanya ya, Daundi, kau sudah tanya, lalu sudah dijawab. Saya tadi kan teman saya bertanya dijawab. Saya kan cuma itu menambah. Iya sudah diam ya, gantian ya, kawan Kristen kau di sini ada 4 orang. Dijawab. Kalau lu nggak terima, cuma nyari-nyari drama, ya itu masalah lu dengan ketuhanan lu. Oke, silakan. Jawabannya. Siapa yang membicara lagi, teman Kristen? Salomo. Belum dapat. Daundi, kalau kau tidak terima ya sudah ya. Bang Zuma Jadi kita balik ke topik yang tadi atau menambahkan jawabannya atau gimana? Diam kau. Ke topik yang lain. Nanti Bang Salomo. Bentar, Salomo dikit ya. Kudunda belum. Bentar. Ya, Bang nanti Zuma pertanyaan saya arahnya ke situ nanti. mau menambahkan. Ya, jadi gini. Oke. Silakan. Ini silakan Bang Zuma. Aduh. Udah dijawab belum aja kepanasan. Ya, Mas. Sabar ya. Di Al-Quran diterangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wajahat huwa muwalliha fastabikul khairah. Dan setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi apakah Al-Quran ini keliru mengatakan itu? Bahwa setiap umat yang kepada mereka diutus Nabi, mereka semua memiliki arah kiblat dalam beribadah. Ini Al-Quran yang mengatakan. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu coba kita lihat. Apakah di dalam kitab terdahulu menceritakan para nabi dan kaumnya itu di dalam beribadah itu menghadap ke sebuah arah. Misalnya dalam Mazmur 58, Mazmur 132, 38, nomor 2, Yeskil 44, nomor 4 dan 6 nomor 10. Ternyata menceritakan bahwasanya orang-orang terdahulu ketika mereka sujud, mereka beribadah menghadap satu arah bait. Arah bait itu artinya arah Ka'bah. Jadi menghadap ke Baitullah atau menghadap ke Bait Allah. Nah, kemudian di situ pasti ada batu, ada tugu. Kejadian 28:18, Kejadian 28:22, Kejadian 31:45, Kejadian 31:51, Kejadian 31:52, Kejadian 35:14. Itu semua memiliki batu tugu. Di dalam mereka kemudian beribadah. Nah, itu gambaran yang sangat jelas. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena kitab yang Anda pegang sekarang ini menceritakan setiap mereka sujud itu menghadap ke Bait Allah. Mereka pasti menghadap ke Bait Allah. Mereka tidak pernah kemudian melakukan ibadah, ritual ibadah yang tidak menghadap ke Bait Allah, kecuali dalam keadaan darurat seperti di pesawat misalnya kalau di sekarang ya, seperti yang diceritakan oleh Ustaz kita tadi. Seperti Yeskil 44 nomor 4 yang saya katakan. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan. Maka aku sujud menyembah menghadap bait Allah. Kan gitu Bang ya. Jadi semua umat terdahulu itu memiliki bait di mana mereka beribadah menghadap ke sana. Jadi bukan menyembah bait, tetapi itu adalah syariat, ketetapan Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Yang masalah ini Anda yang tidak punya bait,
tidak punya arah ibadah gitu. Itu yang bermasalah. Karena kalau bait Allah itu agama masuki, Bang. Agama samawi itu pasti memiliki bait Allah. Ada bait Allah yang dimana mereka akan menghadap ke sana dalam beribadah. Itu. Silakan. Mereka menghadap proyektor, Gurunda. Kemungkinan. Begini. Jadi kalau ya Dondi gantian kawanmu gimana bisa tahu? Dondi diam, nanti kau cari pertanyaan lagi ya. Ya jawab dulu lah pertanyaannya. Sorry Dondi ya. Enggak pertanyaan kau enggak ada kualitasnya kupikir kau. Ini Masaha silakan. Tadi sudah dijawab juga dicium-cium. Sama akhi. Batu ajarat waktu itu ngapain dicium-cium? Batu dicium disembah aneh. Nah ini udah framing. Patung gimana patung? Patung dicium gimana tuh rasanya patung hitam dicium? bisa menghapus dosa. Kalau kau percaya batu hitam bisa menghapus dosa, kukatakan kepadamu, Yesus mati sia-sia. Buat apa dibunuh? Orang cium batu aja bisa menghapus dosa. Berarti Tuhanmu kalah sama batu gitu loh. Cara berpikirnya. Betul banget Ustaz Unggul. Yesus Kristus itu setara dengan Hajar Aswad. Yang cium-cium batu itu hapus dosa itu kan ajaran kalian. Asumsi kan aku gantian ngomongnya Rumine nanti rungkat. Tolonglah. Tuhanmu kalah sama batu. Iya. Logikanya begitu dong. Berarti Tuhanmu kalah sama batu hitam. Sia-sia matinya. Yesus lu di bawah Hajar Aswad. Sudah ya. Dondi ya. Itulah pagan yang ada batu-batunya itu. Mama dia aja. Udah gantian dong. Aduh, jangan berebut lah ngomong keturunin juga. Ya, sorry ya teman-teman Kristen yang ada di sini. Ya, aku nggak biasa. Aku nggak biasa seperti itu. Tapi aku jamin ya, umat Islam itu belum beriman kalau belum mencintai Yesus dan maminya. Tentu dalam ajaran Al-Quran dan Nabi kami Muhammad SAW. Tapi kalau begini nggak maju-maju nih, ya kan? Udah dijelaskan dengan dalil, muter aja debat kusir, makanya harus di stop memang. Ayo silakan teman-teman. Ya, silakan. Kita diskusi yang santun dan akademis. Percaya nggak sama Yesus? Ini siapa yang ngomong ini? Si Malungun. Sekarang gantian kau bertanya. Aku deh. Kau diam, orang menjawab ya. Yang akan menjawab di sini Ustaz Unggul. Kau juga Bet Klaus ya, diam ya. Diam dulu kalian tuh. Diam kau dulu. Kalian ini punya otak nggak sih? Orang ngomong kalian ngomong. Kau diam dulu. Macam tidak ada otak sama sekali kalian ya. Selo-selo bapak kau. Turun kau kalau nggak mau kau tanya di sini. Ya bapak kau babi. Turun kau. Setan. Bapak kau monyet. Mama kau itu Pukima. Aduh. Ketuhan kau aja punya kemaluan, nggak malu ketuhan kau pesunat itu. Lu anak Setan mantan. kau. Bapak lu tuh mantan ibu lu. Aduh teman-teman Kristen batu aja kalian cium. Ya, ayo kita bangun yang sehat. Kau nyium kelamin mamanya tahu kau? Tuhan kau keluar itu nyium kelamin mamanya dulu, tahu kau? Hah? Keluar dari kelamin perempuan. Jaga adab tolonglah. Hidungnya lengket itu di kemaluan mamanya, tahu kau? Kurang ajar. Batu penjuru kok disalib. Ya jadi kalau ngomong soal kiblat ya. Jadi kalau kiblatnya orang Kristen itu barat. Arah barat. Kenapa? Karena ruang Maha Kudus dari Bait Salomo itu di sisi barat. Begitu. Ya silakan Masaha, Bang Masaha bertanya sama teman-teman Muslim yang nggak bisa sabar-sabar sama Oten penghujat kayak gitu. Jangan harap aku sabar. Silakan Bang Zuma, Ustaz Unggul, Perah jawab secara bergantian. Silakan Bang Masaha. Ya aku standby dulu nih, standby. Silakan Bang Masaha tanya. Belum ada pertanyaan. Yang fitnahan. Oh iya, silakan. Fitnahan tadi itu dijawab dulu. Silakan Bang, silakan Bang. Terkait dengan tuduhan bahwa batu menghapus dosa. Jadi kalau narasi itu dibangun kemudian itu berarti sama halnya orang ini memperbodoh diri gitu. Tidak ada batu menghapus dosa. Tidak ada. Sama ketika kemudian orang Islam itu membuang duri di dalam yang ada di jalan gitu ya. Itu bukan jalannya, bukan durinya yang menghapus dosa, tapi tindakan perlakuan yang dilakukan manusia itulah yang kemudian mendapatkan ridha dari Allah
sehingga dosanya dihapuskan. Begitu juga kecintaan kita dalam menjalankan ibadah ke tanah suci, ya, yang menjadikan kemudian Allah ridha sehingga kita diampuni dosa-dosanya. Bukan batu yang menghapuskan dosa, tapi upaya manusia di dalam mentaati perintah Tuhan itulah yang kemudian membuat dosa kita itu dihapuskan. Sama ketika orang yang bertahan untuk tidak makan babi. Orang yang tidak makan babi itu tidak berdosa. Bukan babinya yang menghapuskan dosanya, tapi ketaatannya yang kemudian membuat orang itu tidak melakukan tindakan dosa. Nah, kalau kita melihat di dalam perspektif pandangan seperti yang dituduhkan tadi, di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya dalam Yosua 24 nomor 27, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Jadi apa yang kita lakukan seperti umat Islam bersujud, ya semua yang kena terhadap peribadatan itu akan menjadi saksi kelak terhadap ketundukan manusia ini kepada perintah Tuhan. Itu yang ditorehkan juga dalam Yosua 24 nomor 27. Belum lagi ketika Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu inilah yang akan berteriak. Yesus pun mengatakan begitu. Batu akan berteriak, batu akan bercerita, batu akan menjadi saksi. Jadi tidak ada itu batu menghapus dosa. Tidak ada. Tidak ada itu dosa. Batu menghapus dosa. Puasa, amalan puasa menghapuskan dosa. Amalan sholat menggugurkan dosa. Jadi bukan objek yang dilakukan itu yang menghapuskan, tapi Allah melihat kemudian ketaatan menjalankan perintah sehingga mendapatkan ridha dari Allah. Dosanya diampuni. Apa dasar pijakan Al-Qur'annya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa yang dicontohkan Rasulullah kemudian kita ikuti, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa siapa yang mengikuti amalan ibadah yang dipercontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Silakan yang lain. Masya Allah Gurunda. Itu Ikhwan dan juga terhitung Ali Imran ayat 31. Ayat favorit kami. Aku mau nambahin Gurunda, ada yang nggak sepakat sedikit di sini. Gurunda bilang nggak ada itu batu yang menghapus dosa. Gurunda ada banget, ada itu. Kita bacakan ya. Ini ketahuan ini. Mereka menutupi aib untuk menutupi aib mereka menyerang Hajar Aswad. Padahal ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Itu ada di Kisah Para Apostolos 4 nomor 11. Nah, kalau kita baca di sini, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, ini ada 3 kata yang aku gak bacakan. 3 kata ini tertulisnya apa? Kita baca ya. Ini terjemahan baru kawan-kawan. Yesus adalah batu. Itulah kenapa menjelaskan ternyata Yesus bisa menghapus dosa itu ya karena Yesus batu-batu juga. Di sini Yesus disebut batu untuk apa? Untuk menjiplak Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Aku bacakan lagi di sini Gurunda. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7 ya. Ini bisa disimpan ya dalil-dalilnya dan dibawa ke dalam mimpi sebagai bahan hidayah nantinya. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Ini Yesaya dia diberikan penglihatan. Lalu kemudian narasinya, redaksinya begini. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Bara ini dalam Ibraninya mispah. Mispah itu artinya batu yang menyala. Di tangannya ada batu yang menyala yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbeah. Yesaya 6 nomor 7 di sini nih pamungkasnya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Jadi itu batu menyatu disentuhin tuh ke mulutnya Nabi Yesaya. Cut gitu ya. Serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Gua berkata tidak bohong.
Kalau batu di Yesaya 6 ini dia menghapus hanya satu dosa, batu di Perjanjian Baru di Kisah Para Apostolos 4 nomor 11 itu menghapus dosa seluruh manusia. Itulah kenapa sebagian dari Kristen mencium-cium batu marmer yang dipahat. Itu kebenarannya. Silakan dilanjut. Ya boleh tanggapi enggak? Sabar dulu. Ini harus saya jelaskan ini. Ini si Kores ini terlalu berlebihan di dalam memaknai data dalam kitabnya teman-teman Kristen. Ya, dirimu keliru. Makanya itu Bang Juma saya mau tanggapi sih, lucu sabar sih. Sabar dulu. Karena Bang tahu, Bang Juma tahu di mana lemahnya soalnya. Di situ disebut litos. Litos itu artinya patung yang dibuat dari batu. Kurang, Kores. Bahasa Yunaninya litos. Patung ternyata. Patung dibuat dari batu. Patung penjuru maksudnya. Ya. Kristen yang pertama kali itu agama apa? Katolik, agama bukan? Pagan Romawi dan Yunani. Katolik. Patung dibuat dari batu. Oh iya, Katolik. Litos. Bahasa Yunaninya litos. Iya, silakan Anda tanggapi. Itu makasih, supaya Bang lebih Juma. sempurna lagi. Iya, oke, lanjut. Oke. Jadi gini, Bang Pera. Kalau kita di Kristen baca Alkitab itu nggak sepenggal-penggal, Bang Pera. Kalau Bang Pera baca itu dari ayat 1 sampai ayat ke-11 itu sebenarnya pernyataan Petrus dan Yohanes waktu dia dihadapkan oleh Mahkamah Agama. Jadi dia menyatakan bahwa kalian Mahkamah Agama itu menggambarkan bahwa Yesus itu adalah tukang-tukang bangunan. Tapi Petrus menyangkalnya bahwa dia bukan tukang bangunan tapi batu penjuru. Batu penjuru itu kalau digambarkan, kalau kita lihat di tengah laut itu ada batu yang kelap-kelip seperti mercusuar. Nah itu gambaran, dia kecil di tengah laut sana tapi terang nampak mengkilap-kilap. Nah itu digambarkan seperti itu. Makanya saya tadi pas Bang Pera jelasin itu saya ketawa. Itu adalah bukan Yesus yang menyatakan itu, tapi Petrus dia menyangkal kata-kata dari Mahkamah Agama pada saat itu waktu mereka sedang disidang. Makanya kita Kristen memang baca Alkitab kita nggak mau sepenggal-sepenggal supaya pengertiannya kita tidak mengambang gitu. Dan banyak sebenarnya istilah-istilah di dalam Alkitab yang dianggap real bagi ini pernyataan saya, bukan saya mengklaim ya. Yang dianggap real sebenarnya itu yang dikatakan. Kayak misalnya Bang Pera bilang tadi, kita balik lagi sebenarnya ke dosa itu tadi. Bilang bahwa Kristen itu kok gampang ya, hanya dengan percaya bahwa dulu punya Adam, punya Hawa, dia berdosa, kemudian dia harus ngikut Tuhan. Enggak segampang itu jadi Kristen. Kami harus rela, ya salah satunya seperti ini, kita harus rela dicerca, kita harus rela dimaki, kita harus rela dibodoh-bodohin. Tapi kami punya iman sendiri yang kami bisa pertahankan bahwa enggak semudah itu jadi orang Kristen. Justru berat tantangannya jadi orang Kristen. Kami banyak ditolak di mana-mana, tapi dengan iman yang kami pertahankan sampai ya itu tadi, kata firman Tuhan kan, kalau setia sampai akhirnya maka engkau akan diselamatkan. Nggak hanya sekedar percaya tapi setia sampai akhirnya mengikut ajaran kami yang kami imani itu, yaitu percaya sama Yesus Kristus. Karena ada banyak orang yang dia sudah ngikut Yesus tapi di pertengahan jalannya di akhir hidupnya dia menyangkal, dia nggak mau terima Yesus dan dia balik. Nah bagi kami itu pilihan dia, tapi bagi kami yang percaya dan ngikut sampai mati, sampai akhir hayat kami percaya bahwa kehidupan kekal, keselamatan itu ada yang kami dapatkan gitu. Nah itu Bang Pera, makanya saya dari tadi sih kok Bang Pera pengertiannya itu berdasarkan logika, padahal kita harus baca dulu ayatnya itu dari ayat 1 sampai 11 itu bicara tentang apa gitu. Yesus nggak pernah bilang di ayat itu dia sebagai tukang batu-batu bangunan, enggak, itu dia Petrus dan Yohanes sedang menyanggah dengan bahasa dia, menyangkal bahwa tadinya Mahkamah Agung itu menganggap dia hanya remeh-remehan batu-batu biasa. Tapi Petrus bilang enggak, dia itu ada penjuru di tengah lautan yang seperti kayak mercusuar, kita lihat kelap-kelip kecil tapi kita nampak di ujung sana itu ada cahaya. Nah itu sih tanggapan saya Bang Pera. Bang Zuma. Oke, giliran saya. Boleh ya? Silakan, ini Bang Solomo ya. Ada bunyi orang sudah tidur itu. Itu teman sekamar saya ngorok ya, sorry. Abaikan saja sudah. Silakan. Kepada Mas Pera, saya mau luruskan saja bahwa untuk penumpahan darah, di mana darah Yesus diminum gitu kayak kanibal gitu. Kalau menurut Mas Pera kan seperti itu. Bukan, itu hanya perumpamaan aja. Kan di situ bahwa waktu perjamuan terakhir Yesus sering bilang, inilah tubuhku
yang dikorbankan untukmu bukan berarti pada saat itu mereka rebutan makan daging atau darah Yesus, rebutan makan daging Yesus atau rebutan minum darah Yesus, bukan. Itu perumpamaan aja bahwa darah dilambangkan dengan anggur, tubuh dilambangkan dengan roti. Kami menyebutnya sebagai hosti. Roti. Nah, kalau kita minum roti itu lambang bahwa kita sudah menerima tubuh darah Kristus. Begitu. Jadi simbol semuanya. Kemudian saya mau bertanya, tadi kan ada teman saya itu bertanya masalah sunat. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli sih, cuman menggelitik juga pada akhirnya. Kalau di Islam itu umur berapa anak itu disunat? Karena menurut Alkitab itu yang sunat itu adalah anak laki-laki berusia 8 hari. Itu kalau menurut Taurat. Dan kalau dari Islam, dasar sunatnya itu dari mana dan umur berapa anak-anak Islam itu disunat? Dasarnya apa? Itu aja. Terima kasih. Silakan, siapa yang menjawab, Bang Zuma? Langsung, Bang. Bang Zuma monitor nggak? Iya, baik. Jadi perintah Allah di dalam Al-Quran itu kemudian kedudukannya itu sama seperti Nabi Ibrahim atau Abraham di dalam kitab Kejadian 17 nomor. Lah Tuhan yang menjamah mereka. Mereka bilang mengarang cerita. Muslim kalau mau ini naik ya, saya